Baik Ibu Bapak sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu buat kita semua di ruang virtual ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu pengajar praktik, ada Ibu Andi Eka yang sudah membersamai kita, teman-teman CGP sekalian yang luar biasa semangatnya di penghujung modul kita ya, di penghujung pertemuan, dan ini menjadi pertemuan terakhir kita di ruang kolaborasi pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan kami berharap Ibu Bapak sekalian nanti bisa meneruskan pada jenjang berikutnya, yaitu pengajar praktik, lalu kemudian di tahap fasilitator. Nah, untuk modul 3.3 ini adalah pengelolaan program berdampak pada murid untuk sesi 2. Jadi Ibu Bapak nanti akan mempresentasikan diskusi yang kemarin, hasil diskusi kemarin terkait dengan program-program yang telah dibuat, dan program itu adalah program yang berdampak pada murid. Nah, saya awali dengan sebuah pantun. Bulan Ramadan sebentar lagi, ini masih agak lama ya, tahun depan. Perbanyak ibadah pun zikir, tak terasa kebersamaan 7 bulan ini, dan tibalah saatnya kita di rukol terakhir. Nah, untuk identitas modul kita pada pertemuan kali ini adalah modul pengelolaan program berdampak kepada murid untuk sesi ruang kolaborasi dan presentasi. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri adalah guru penggerak merencanakan dan menginisiasi serta mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Untuk capaian umumnya adalah CGP menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran, lalu kemudian calon guru penggerak mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembang murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Lalu untuk yang terakhir pada capaian umumnya adalah CGP menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Nah, untuk capaian khususnya sendiri adalah CGP dapat membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang di dalamnya mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dan yang kedua adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Dan itu yang akan kita lakukan nanti pada kegiatan inti. Untuk agenda kita, Ibu Bapak, agenda kita dimulai dari pembukaan, lalu kemudian nanti kita lakukan refleksi dan aktivitas, yaitu presentasi, lalu kemudian kita akan mereview dan penutup. Nah, untuk mengawali pertemuan kita dengan berharap keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Bapak Adil. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun seraya berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu sehingga dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan ritual sesi 2 ini. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan berkah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan ritual ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adil sudah memandu doa kita. Baik Ibu Bapak sekalian, kita beralih ke ice breaking. Ini untuk memandu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, ice breaking kali ini adalah sambung kalimat. Tapi kalimat yang disambung tidak seperti kemarin ya, sambung menggunakan akhiran is. Tapi kalau yang sekarang ya, karena ini adalah pertemuan terakhir kita akan membuat kalimat. Jadi setiap kali CGP akan diminta untuk membuat kalimat terkait dengan apa saja, tetapi nantinya ketika sudah disambung itu akan menjadi sebuah kesan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 7 bulan terakhir. Jadi saya ulang kembali, ice breaking kita adalah sambung kalimat. Jadi nanti CGP yang mendapat giliran pertama silakan membuat kalimatnya, lalu kemudian kalimat yang dibuat nanti ketika bersambung-sambung, maka kalimat itu akan membentuk sebuah kesan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak selama 7 bulan terakhir. Oke, Bapak dipahami terkait dengan ice breaking kita, pemandu atau panduan dari ice breaking kita? Kalau begitu kita mulai. Kita mulai dulu dari siapa ya? Ada yang mau pertama? Oke, kalau begitu kalau tidak, oke ada Pak Adil yang resen. Silakan Pak Adil. Oke, terima kasih Bu. Jadi untuk kalimat pertamanya yang ingin saya sampaikan yaitu saya sangat senang dengan adanya program guru penggerak ini. Oke, silakan Pak Adil menunjuk satu orang temannya. Saya menunjuk Ibu Aji Armidah. Terima kasih Pak Adil. Kita sekarang berada di modul penghujung di modul 3.3 ini, dan begitu banyak ilmu, pengetahuan, pengalaman yang kami dapatkan, dan mudah-mudahan pengalaman dan ilmu yang kami dapatkan ini bisa kami terapkan di sekolah nantinya. Terima kasih banyak untuk Ibu Fasil yang telah membimbing kami, kemudian Bapak pengajar praktik yang telah mendukung kami, terus memotivasi kami. Terima kasih banyak atas motivasinya. Terima kasih, mungkin seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjuk Ibu Erwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diulang ya Ibu Erwana ya. Jadi mulai dari Pak Adil, kalimatnya Pak Adil diulang, lalu kemudian kalimatnya Bu Armida, lalu terakhir Bu Erwana membentuk sendiri, termasuk nanti yang ditunjuk. Jadi beruntunglah yang pertama. Ya, silakan Bu Erwana. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Dari kalimat pertama, Pak Padi bilangnya saya senang karena adanya kegiatan CGP ini, dan Ibu Haji mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasil, Ibu Pepe, Bapak Pepe yang telah mendampingi kami dan mendapatkan kami dapat memperoleh banyak pengalaman baru yang bisa kami terapkan di sekolah. Kalau dari saya juga berterima kasih, mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Fasil, Ibu Pepe dan Bapak Pepe yang selalu memberikan kami ilmu yang begitu sangat berharga yang kami bisa terapkan di sekolah, serta dukungannya, supportnya selalu memberikan kami juga peringatan untuk mengerjakan tugas-tugas kami, sehingga semuanya kami menjalankan kegiatan ini dengan baik. Juga saya sangat senang karena mendapatkan teman-teman baru yang rasanya rasa saudara semua, karena selama 6 bulan kami selalu berkolaborasi di tempat ini, saling berbagi pengalaman baru, sehingga saya sangat senang sekali dapat mendapatkan banyak pengalaman, dan insya Allah
saya akan terapkan di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Sahriani. Oke, silakan Bu Sahriani. Ini sepertinya sibuk semua menulis ya. Jadi disimak saja Ibu Bapak. Ya, jadi singkat saja satu kalimat per orang. Dengan Ya karena panjang sekali Bu. Banyak kepanjangan semua Bu Amma, ya Allah, satu surat kabar. Yang penting-penting saja Bu disimak. Semuanya pada sibuk menulis. Ya, oke, silakan yang ditunjuk. Singkat Ji. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalimatnya saya ringkas saja karena terlalu panjang sekali. Jadi katanya tadi Pak Fadil dia senang dengan adanya kegiatan program calon guru penggerak ini dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasil dan Ibu Pepe dan Bapak pengajar praktik yang sudah mensupport kami dalam kegiatan ini. Kemudian yang disampaikan tadi Ibu Erwana bahwa apa-apa yang didapatkan di sini akan diterapkan di sekolah. Nah, kemudian saya juga senang dengan adanya kegiatan calon guru penggerak ini karena saya bisa bertemu dengan banyak teman, saya bisa menambah wawasan saya, kemudian saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman semua sehingga apa-apa yang saya dapatkan di sini, pengetahuan yang saya dapatkan di sini saya bisa terapkan di sekolah saya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ibu Suryani. Oke, makasih Bu Suryani. Silakan Bu Suryani, lanjutkan. Terima kasih banyak Bu. Langsung saja saya rangkai kalimat teman-teman dirangkaikan dengan kalimat dari saya bahwasanya pendidikan guru penggerak memberikan wawasan dan pengalaman baru yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Kami mendapatkan ilmu berharga, teman-teman teman-teman yang saling berkolaborasi dan membangun kebersamaan selama kurang lebih 6 bulan. Hal inilah yang membuat kami senang berada di pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu Suryani. Silakan Ibu Suryani. Bu Eka. Oke, Bu Eka, yang tadi lagi ngunyah. Silakan Bu Eka. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya rangkai dari awal dari Pak Adil, Bu Armida, Bu Erwana, Bu Asira, dan Ibu Suryani. Jadi saya senang karena adanya kegiatan CGP ini dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasil dan Ibu Pepe sehingga kita memperoleh pengalaman dan mengucapkan terima kasih juga kepada atas ilmu yang diberikan, dukungan serta support sehingga tugas-tugas dan mendapatkan teman-teman yang dapat berbagi serta berkolaborasi dan menambah wawasan serta apa yang didapatkan bisa diterapkan di sekolah. Jadi pendidikan guru penggerak ini memberikan wawasan dan ilmu yang berharga dan teman-teman yang sangat luar biasa. Dan satu kalimat dari saya, sahabat-sahabat CGP, perjalanan kita tidak selalu mudah, tapi bersama-sama kita berhasil melalui semua tantangan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Silakan Bu Eka, silakan dilanjutkan. Dipilih Bu Eka. Ibu, apa lagi belum? Oh, Ibu Selvi. Ibu Selvi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, yaitu
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasil, Bapak dan Ibu pengajar praktik, serta teman-teman CGP lainnya, karena di kegiatan PGP ini, melalui kegiatan PGP ini kita bisa bertemu, berkolaborasi, saling bertukar ilmu atau pengetahuan baru yang kita peroleh dari kegiatan ini. Kemudian tak terasa juga mungkin hari ini adalah hari pertemuan terakhir melalui Zoom. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu, bahkan bisa berkolaborasi di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Selvi. Pilih siapa lagi Bu Selvi? Ibu Fitri. Oke, Bu Fitri. Terima kasih. Baiklah, saya akan merangkum semua kalimat dari atau pernyataan dari teman-teman semua di sini tadi, bahwa kami semua di sini merasa senang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, di mana dalam kegiatan PGP ini ada banyak pengalaman, pengetahuan, dan kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman, serta ucapan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Fasil dan Ibu Fasilitator dan Bapak dan Ibu pengajar praktik yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan tak henti-hentinya juga selalu mengingatkan tugas, pengumpulan tugas, dan tak terasa ini adalah sudah pertemuan terakhir untuk Rukol, dan semoga kedepannya apa yang kita dapat dalam PGP ini kita bisa terapkan di sekolah, dan kolaborasi yang terjalin di dunia maya ini akan bisa nanti kita juga terapkan dalam dunia nyata, dan semoga silaturahmi ini tetap berjalan. Terima kasih. Oke, dunia maya berlanjut ke dunia nyata ya Bu ya Fitri. Oke, selanjutnya siapa Bu Fit? Ibu Sri Uli. Oke, Bu Sri Uli. Baik, saya akan merangkumnya. Pertama, saya senang karena adanya program PGP ini, banyak manfaat dari program ini dan semoga kita bisa terapkan di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Fasil dan Bapak Ibu PP atas ilmu dan dukungannya, serta teman-teman baru yang sudah rasa saudara. Semoga kolaborasi dan silaturahmi kita tetap berjalan. Dan satu hal yang berkesan di program PGP ini, saya mendapat banyak berbagai jenis ice breaking dan refleksi yang bisa saya terapkan di kelas. Terima kasih. Bu Asira. Bu Asira, oke, Bu Asira, silakan Bu Asira. Terima kasih Bu. Aduh, otak lalot baru. Orang tua yang terakhir. Astaga, nenek terakhir. Maaf ya Bu, kalau saya kurang-kurang sudah tidak Siapa ingat. bilang nenek-nenek sih Bu Asira? Siapa bilang nenek? Masih muda kok. Iya, nenek mini Bu. Aduh. Maaf Bu kalau salah karena otak sudah tidak stabil juga mengingat semua apa yang dibilang adik-adik ini. Yang pertama itu saya dengar tadi cuma Pak Adi pertama senang, kemudian Ibu Haji Armida termotivasi, kemudian siapa lagi? Aduh, sudah tidak tahu muka siapa bertanya ini. Jadi singkat saja Bu, saya saja yang ambil kesimpulan dari kegiatan selama saya mengikuti CGP ini. Begitu banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama itu yang namanya ilmu kolaborasi, bekerja sama, kemudian ditambah dengan modul-modul semua, ada berapa modul jumlahnya yang saya pelajari, kemudian lagi tentang
apa namanya, bertemu dengan teman-teman, walaupun ada sebagian yang sudah saya kenal, sebagian juga belum nanti saya kenal pada saat kegiatan ini. Kemudian juga saya selalu berharap semoga hubungan ini bukan cuma di kegiatan ini tapi berlanjut untuk seterusnya nanti, dan semoga ilmu yang saya dapatkan ini di kegiatan pendidikan guru penggerak ini nantinya bisa saya terapkan untuk diri saya, untuk rekan-rekan saya dan semuanya, terutama kepada peserta didik saya nanti. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asira. Ini siapa bilang ini nenek-nenek ini? Aduh Bu, seandainya saya cepat menikah mungkin sudah ada cucu. Sudah 46 tahun Bu umurnya. Oh, itu belum itu ya Bu. Itu baru Lolita itu. Jelita. Jelita. Yang lainnya itu baru umur 20-an ke atas, saya umur 4. Kalau Ibu Jelita, jelang 50 tahun ya. Belum Lolita. Lolita itu lolos 50 tahun. Ya. Masih muda kok Ibu. Awet muda berarti Ibu ya. Oke, Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah melakukan ice breaking dan semoga ice breaking kita ini bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di rokol terakhir ini adalah CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan nantinya akan saling memberikan umpan balik atau feedback. Nah, untuk skenario pembelajaran kita, nanti itu presentasi Ibu Bapak waktunya agak lama, 110 menit. Jadi kalau untuk 2 kelompok itu 110 bagi 2. Anggap itu 55 menit ya, berarti 50 menit ini dimaksimalkan sebaik mungkin Ibu Bapak. Silakan kalau misalnya ada yang bertanya, kalau nanti Ibu Bapak boleh pakai stopwatch atau boleh pakai untuk melihat ya untuk durasinya. Jadi supaya tidak lewat dari durasi yang ditentukan. Jadi setiap kelompok itu maksimal 55 menit sehingga nanti kita selesai 110 menit untuk 2 kelompok. Lalu kemudian nanti kita akan mereview kembali aktivitas pembelajaran kita. Lalu kemudian ada tentu kata-kata mutiara atau untaian oleh-oleh dari Fasil di rukol terakhir ini. Oke, Ibu Bapak sekalian, kita untuk mencapai skenario pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita buat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Nah, ini kesepakatan belajar kita, ini mohon maaf ini jeda asar, ini kan kebetulan kita tidak melintas dari jeda sholat asar, jadi kemungkinan kita akan sampai di poin ke-6 saja. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Lalu kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Ibu Bapak boleh manfaatkan raise hand. Kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan urgent atau ada hal yang belum sempat terakomodir secara lisan, boleh Ibu Bapak kemukakan secara tertulis di kolom chat. Lalu yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira serta berpartisipasi penuh. Oke, Ibu Bapak sekalian, apakah terkait dengan kesepakatan belajar ini ada hal yang ingin disampaikan? Oh ya. Ataukah mungkin sudah sepakat dengan tanda jempol menandakan bahwa Ibu Bapak sudah sepakat dengan kesepakatan belajar kita. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah memberikan respon. Kalau begitu kita masuk ke refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran ini adalah merefleksikan apa yang kita rasakan dulu sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke sesi inti. Ya, sesi inti ini adalah presentasi. Jadi Ibu Bapak, apa kira-kira perasaan tak sekarang? Jadi kita renungkan ya Ibu Bapak, perasaannya sekarang yang dirasakan sebelum masuk ke sesi presentasi. Lalu kemudian yang kedua, apa yang Ibu Bapak harapkan setelah mengikuti rukol sesi 2 ini? Jadi harapan tak khusus rukol sesi 2 ini ya, bukan pendidikan guru penggerak, bukan. Tetapi apa saja harapan Anda setelah mengikuti rukol sesi 2 modul 3.2. Rukol ini ya, bukan secara keseluruhan. Oke, kita langsung jawab Ibu Bapak, langsung yang saya beri kesempatan nanti
untuk menjawab refleksi pembelajarannya, merefleksikan dirinya, langsung dijawab 2 pertanyaan ini dan dikaitkan antara pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua. Dan bagi yang belum mendapat giliran, silakan nanti Ibu Bapak boleh menyampaikannya secara tertulis. Oke, sudah ada yang raise hand, ada Ibu Armida, ada Bu Sarian dan Bu Eka. Silakan ke Bu Armida terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mencoba merefleksikan pembelajaran kita pada rukul sesi kedua hari ini. Alhamdulillah, yang saya rasakan sebenarnya itu deg-degan ya. Yang pertama, perasaan deg-degan. Kenapa saya deg-degan? Karena apakah nanti yang ditanyakan oleh rekan-rekan nanti ini bisa nanti kelompok 1 bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian apakah nanti presentasi kami ini dapat berhasil dengan baik, diterima oleh rekan-rekan CGP yang lain. Kemudian harapan saya ke depannya setelah sesi ini, kami mendapatkan pencerahan atau program yang kami bentuk ini itu bisa mendapatkan pencerahan kalau memang betul nanti ini program kami ini nantinya masih ada yang perlu dibenahi. Jadi harapan saya ke depannya ini semoga program juga ini bisa nantinya kita terapkan juga di sekolah kami ke depannya. Mungkin seperti itu Ibu, terima kasih. Baik Ibu Armida, jadi deg-degan seperti jatuh cinta Ibu Armida ya. Oke Ibu Armida, terima kasih Ibu Armida sudah berefleksi terkait perasaan dan harapannya untuk rukul sesi 2 ini. Silakan Bu Saryani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi sekarang saya akan melakukan refleksi. Yang pertanyaannya adalah apa saja yang Anda rasakan saat memasuki rukul sesi 2 ini. Jadi perasaan saya senang karena nanti kami akan berkolaborasi berbagi tentang program apa yang akan kami usung bersama teman-teman. Kemudian dan juga deg-degan Bu, apakah nanti saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman dari kelompok lain. Kemudian harapan saya setelah mengikuti rukul sesi 2 ini, harapan saya dengan nantinya ketika kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kami dapat menerima saran, masukan tentang program yang kami akan rencanakan diterapkan di sekolah. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Saryani. Jadi sepertinya bukan hanya Bu Armida yang merasakan deg-degan itu ya Bu ya. Ternyata ini satu rasa dengan Bu Saryani. Jadi deg-degan itu wajar ya. Itu adalah salah satu hal yang normal sebagai manusia biasa ketika kita ingin tampil atau kita ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah kita hasilkan dalam kelompok. Baik Bu Saryani, semoga harapannya juga tadi Bu ya terkait dengan jalan kita masuk ke si inti ini bisa tercapai nantinya di akhir. Baik Ibu Bapak sekalian, masih ada Bu Eka terakhir, silakan Bu Eka. Teman-teman yang ingin berefleksi boleh menuliskan di kolom chat. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Bapak. Jadi perasaan saya di sesi 2 ini tadi pas pertama masuk itu sebenarnya perasaan saya itu senang campur sedih juga. Senangnya kenapa? Karena saya bisa berkolaborasi kembali dengan teman kelompok saya ini dari awal yang membimbing saya, memberikan banyak motivasi juga sehingga saya bisa berada di kelompok ini alhamdulillah. Jadi sedihnya kenapa? Karena perasaan pada sesi 2 ini merupakan sesi terakhir rukul kita. Kemudian harapan saya pada sesi 2 rukul ini adalah
dari kegiatan presentasi nantinya ada beberapa program-program yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kelompok lain, dan yang bisa saya dapatkan dan mungkin akan saya terapkan nanti di sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Eka sudah menyampaikan perasaannya dan harapannya terkait dengan apa yang akan kita harapkan untuk kurikul sesi 2 ini. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan beralih ke sesi inti. Oke, masih ada Bu Uli ya yang menyampaikan di kolom chat. Bu Sri Uli, perasaan saya sangat penasaran. Wah, penasaran. Berarti ada rasa ingin tahu yang tinggi ya Bu Uli ya. Terkait dengan bocoran program literasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Wah, ini seperti tantangan berat ini untuk kelompok 2. Karena sekolah saya termasuk yang turun aspek literasi di rapor pendidikan. Harapan saya program tersebut dapat saya terapkan di sekolah dan membantu siswa dalam berliterasi. Semoga harapannya bisa terwujud ya Bu Sri Uli. Bu Erwana merasa senang bisa berkolaborasi dengan teman dan merasa penasaran terhadap materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 2. Sepertinya ini banyak kelompok 1 yang penasaran dengan kelompok 2. Karena saya akan mendapatkan pengetahuan baru lagi dari materi yang mereka paparkan dan bisa diterapkan di sekolahnya nanti. Oke, selanjutnya Ibu Suryani, perasaan saya memasuki kurikul sesi 2 ini adalah cukup cemas karena apakah kelompok kami dapat menampilkan yang terbaik dan mampu menjawab pertanyaan yang ada. Adapun harapan saya adalah semoga program ini ada saran yang membangun program kami, ada saran yang membangun untuk program yang ditampilkan dan program yang dapat diterapkan sekolah. Amin. Semoga terwujud ya harapannya Bu Suryani dan teman-teman semua. Masih ada Bu Fitri, perasaan saya sedih dan deg-degan. Harapan saya semoga apa yang saya dapat nanti bisa saya terapkan di sekolah, karena ini merupakan program-program yang penting. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke sesi inti. Sesi inti kita ini adalah presentasi hasil diskusi kita kemarin di ruang kolaborasi sesi 1. Nah, untuk aktivitas ini Ibu Bapak, ini ada panduannya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan gambaran umum program kegiatan yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Di sini tertera 25 sampai 30 menit. Ini kalau durasi, kalau kelompok kita 3 orang ya, maksud saya 3 kelompok yang terbentuk. Tapi karena ini ada 2 kelompok dengan durasi 110 menit, maka tadi seperti saya katakan, setiap kelompok itu akan mendapat durasi waktu 55 menit maksimal. Setelah kelompok lain melakukan presentasi, Bu Bapak akan diminta untuk memberikan komentar atau saran perbaikan pada kelompok lain. Silakan disimak juga rubrik penilaian Ibu Bapak ya. Kalau misalnya ternyata kelompok yang menyajikan materinya masih jauh dari rubrik penilaian, silakan diberikan saran yang membangun. Lalu kemudian apa yang harus kita komentari atau kita berikan saran? Yang pertama, apa yang paling menarik dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok tersebut? Dan misalnya kalau ada hal-hal yang menarik yang masih perlu kita gali, silakan Ibu Bapak sampaikan atau tanyakan. Lalu kemudian boleh juga mengomentari terkait dengan gagasan programnya yang dapat diimplementasikan. Lalu yang ketiga, terkait juga rencana keterlibatan murid dalam program tersebut. Misalnya kalau dikaitkan dengan suara, yang mana lihatnya di situ, pilihan dan kepemilikan murid. Lalu yang terakhir adalah Ibu Bapak juga boleh memberikan ide atau saran yang dapat membantu pelaksanaan gagasan program tersebut. Sehingga nanti ketika kelompok itu ingin menerapkan di sekolahnya masing-masing, itu sudah ada saran atau ide gagasan yang Ibu Bapak sampaikan pada saat rukol sesi 2 ini. Oke, sampai di sini Ibu Bapak, apakah sudah dipahami atau belum? Tolong berikan responnya kalau sudah paham. Oke, terima kasih banyak sudah menampilkan respon yang gercep dengan jempolnya yang kecil itu. Oke, baik Ibu Bapak, kita akan mengacak. Ya, kita akan acak kelompok yang akan tampil dengan menggunakan Wheels of Names. Kita coba ya. Karena di sini hanya 2 kelompok, berarti kita akan melot hanya 1
satu kali saja. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita lihat siapakah kelompok yang akan tampil pertama. Kita mulai. Oke, yang tampil pertama adalah kelompok 2. Lalu nanti disusul oleh kelompok 1. Oke, Ibu Bapak sekalian, silakan untuk efisiensi waktu saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Oke, silakan moderator kelompok 2 diambil alih. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada hari ini kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terdahulu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Fasilitator, Ibu Rahmaniar SS SPD Hum GR. Yang terhormat yang kami hormati Ibu Andi Eka Purnamasari, pengajar praktik, kemudian teman-teman calon guru penggerak yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk menjalankan rukol ini dengan baik dan lancar. Dan tak lupa kita kirimkan pula salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Baiklah, untuk memulai presentasi kami, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Muhammad Adil, kemudian ada teman kami yaitu Suryani Dewi Sartika, Ibu Fitriani, Ibu Asira, dan Ibu Selvi Mandasari. Ya, jadi untuk mengefisienkan waktu, mungkin dari teman kelompok kami bisa mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami rangkum. Kepada teman kami persilahkan. Bagaimana, Dek? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Ya. Bagus di tampilannya? Bu, bagus. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Program kegiatan Student Agency. Ya, usah saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan. Adapun tujuan pembelajaran di sini, pembelajaran khususnya yaitu berdasarkan pemahaman CGP mengenai konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang akan mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid CGP. CGP juga akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Adapun nama program kami di sini yaitu Cerita, Cerdas Berliterasi Bersama. Program cerita atau cerita berliterasi bersama yaitu jenis kegiatannya adalah program co-kurikuler. Fokus jenjang di sini, fokus jenjangnya yaitu yang kami pilih adalah sasaran kelas 4.
Adapun program cerita ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Tujuan program cerita: 1. Meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, menambah wawasan peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik yang memiliki kemampuan literasi rendah, memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik saat mengembangkan kreativitasnya dalam berkarya, mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap literasi, dan menyediakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik. Deskripsi program apa? Program cerita merupakan program co-kurikuler yang dilakukan setiap pagi setelah pembiasaan. Durasi kegiatan ini sekitar 10-15 menit. Setiap pagi, anak-anak membaca satu buku, baik yang ada pada pojok baca maupun perpustakaan. Anak diberi kebebasan memilih lokasi membaca yang mereka inginkan. Setelah membaca, peserta didik menuliskan apa yang telah dibaca pada lembar card reading atau kartu membaca, baik dalam bentuk poster, lagu, puisi, gambar bercerita, atau bentuk lain seperti bercerita. Setiap seminggu sekali, sesuai kesepakatan, anak diminta untuk menceritakan isi bacaan dari buku tersebut di depan teman-teman sekelas. Teman yang lain memberikan komentar, umpan balik terhadap cerita yang disampaikan, kemudian peserta didik memajang hasil literasi yang sudah dibuat. Bagaimana pelaksanaan program? Kegiatan ini dilakukan melalui pembiasaan membaca 10-15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai sesuai kesepakatan peserta didik. Melalui informasi yang dibaca, peserta didik mengolah informasi tersebut menjadi sebuah karya berupa tulisan, bagan, atau gambar melalui card reading. Hasil karya yang dibuat diceritakan setiap hari Sabtu. Teman-teman yang lain menyimak, kemudian melakukan tanya jawab terkait isi cerita serta memberikan apresiasi terhadap hasil karya temannya. Terakhir, hasil karya dipajang di mading kelas. Mengapa program ini dilaksanakan? 1. Rendahnya minat baca serta pemahaman peserta didik terhadap bacaan. 2. Pembiasaan literasi mampu menumbuh kembangkan budaya membaca peserta didik. 3. Literasi merupakan pondasi dari ilmu yang lain. Dan yang terakhir, tersedianya aset yang mendukung program literasi seperti pojok baca, perpustakaan, sumber daya manusia, mading, dan lingkungan. Adapun karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid dalam menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif melalui kegiatan pemberian umpan balik dan pemberian apresiasi terhadap hasil cerita teman secara positif. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan ini memungkinkan peserta didik untuk memiliki ketekunan dalam proses pembelajaran. 3. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Lingkungan seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan yang menarik dan bermakna di mana dalam prosesnya murid akan merasa senang dan menikmati setiap peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran. Diagram Y. Suara. 1. Program berasal dari aspirasi peserta didik kelas 5 yang dimana kelas 5 merasa hasil ANBK saat mereka di kelas 5 masih kurang maksimal dalam literasi, serta kesadaran mereka bahwa literasinya masih rendah dan berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Kedua, melibatkan peserta didik dalam membuat perencanaan meliputi buku apa yang dibaca, karya yang dibuat, waktu, tempat pelaksanaan. 3. Melaksanakan evaluasi bersama terkait program. Pilihan. Pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih
kapan dan di mana pelaksanaan program, serta buku apa yang akan mereka baca sesuai kenyamanan mereka. 2. Memberi kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek hasil bacaan sesuai dengan gaya, minat, dan bakat. 3. Bebas memilih peran dan cara bercerita serta cara menyampaikan refleksi kegiatan. Kepemilikan. Peserta didik melakukan kegiatan membaca sesuai jadwal yang telah disepakati. Merespon dan menindaklanjuti hasil umpan balik dari peserta didik lain. Peserta didik membuat refleksi dalam bentuk karya yang mereka sukai. Peserta didik berkreasi dalam memajang hasil karya tulisan di kelas maupun mading. Dampak positif dari program cerita ini yang pertama, menambah wawasan peserta didik, meningkatkan interaksi sosial antara peserta didik, meningkatkan ketekunan dan rasa percaya diri siswa, lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, terakhir memiliki kemampuan bernalar kritis. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Kata Mutiara dari Nadiem Makarim. Terima kasih. Itulah presentasi dari hasil kelompok 2. Kami serahkan kepada moderator. Silakan Pak. Terima kasih Bu atas presentasinya. Ya, jadi teman-teman itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang dibawakan oleh Ibu Asira. Jadi untuk beberapa waktu ke belakang saya memberikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 1. Jadi untuk pertanyaan dari kelompok 1, kami dari kelompok 2 memberikan kesempatan sebanyak 3 pertanyaan dulu. Ya, mungkin dari kelompok 1. Ya, kita persilakan dulu Ibu Sahriani. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi untuk merefleksi dari presentasi Bapak ada 4 pertanyaan ya Pak, ada 4 panduan menjawab. Yang pertama yaitu yang paling menarik dari presentasi tersebut. Nah, menurut saya yang paling menarik dari presentasi kelompok Bapak yaitu di mana kemarin di sesi diskusi bagian refleksi itu Ibu mengatakan bahwa program literasi ini rata-rata ada di sekolah masing-masing Bapak Ibu dan Bapak Ibu menyatukan pemahaman atau melakukan pengembangan melalui gabungan dari kegiatan literasi di sekolah masing-masing dan menamainya dengan program baru yaitu cerita yang mana tadi kepanjangannya cerdas berliterasi bersama. Kemudian yang kedua, apakah gagasan program yang disampaikan dapat diimplementasikan? Kalau menurut saya dapat diimplementasikan karena berhubungan dengan peningkatan literasi bagi siswa. Juga mendukung program pemerintah yaitu Gerakan Literasi Nasional, kemudian juga merupakan program yang bisa mendukung adanya peningkatan literasi dan numerasi bagi siswa yang akan menghadapi ANBK nanti di kelas 5. Kemudian panduan selanjutnya, sudah maksimalkah rencana keterlibatan murid dalam program tersebut? Kaitannya dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kalau menurut saya sudah melibatkan suara di mana tadi di
presentasi Bapak Ibu itu melibatkan peserta didik dalam perencanaan, kemudian buku yang dibaca murid, kemudian karya akan yang dibuat murid, apa tadi itu waktunya juga, dan tempat pelaksanaannya. Kemudian pilihannya juga bebas memilih peran atau cara bercerita. Sedangkan kepemilikannya tadi itu peserta didik melakukan kegiatan membaca sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kemudian berikan ide atau saran yang dapat membantu pelaksanaan gagasan program kelompok tersebut. Kemudian saran saya atau ide yang saya berikan atau saya tambahkan untuk kelompok 2 yaitu mungkin kegiatan ini bisa lebih terkontrol apabila kita melibatkan orang tua siswa, dan juga kegiatan ini bisa dibuatkan mungkin seperti jurnal jurnal membaca, misalnya di dalam jurnal ini siswa bisa menuliskan buku apa yang dia baca, kemudian bisa dia bawa pulang ke rumahnya dan bisa ditandatangani oleh orang tuanya. Ya, kemudian pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana pelibatan orang tua siswa dalam program ini? Mungkin itu Pak, sedikit dari saya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin dari teman kelompok yang lain bisa kami berikan waktu pertanyaan, kesempatan untuk bertanya. Oke, Ibu Eka dipersilahkan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya menunggu teman yang kelompok lain. Kelompok saya mengatakan tapi tidak ada, tapi kebetulan Bapak Adil tadi membuka 3 sesi pertanyaan. Jadi sedikit ada pertanyaan saya. Jadi dalam kegiatan ini tadi yang namanya program cerita ya, cerdas berliterasi. Nah, adapun sedikit pertanyaan saya, targetnya kan ini siswa kelas 5 ya Pak? Kelas 4. Oh, kelas 4. Oke, baik. Jadi dalam program ini terkadang kan siswa kita bahkan tidak dipungkiri sekarang itu sampai SMP, SMA masih ada siswa kita yang belum bisa membaca. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ibu menerapkan program ini terhadap anak-anak yang masih belum bisa membaca? Kan tadi dalam program ini peserta didik kita diminta untuk menjelaskan kembali atau menceritakan kembali apa-apa yang sudah dibaca. Begitu Pak. Jadi bagaimana Bapak Ibu menerapkan program ini terhadap siswa kita yang terkadang masih belum lancar, jangankan memahami ya, kan kalau kita mau menceritakan kembali kita butuh yang namanya pemahaman. Jadi yang sedikit saya pertanyakan yaitu bagaimana Bapak Ibu menerapkan program ini terhadap anak-anak yang masih belum bisa atau belum lancar membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka atas pertanyaannya. Mungkin masih ada tambahan pertanyaan. Kalau ya, jadi untuk kesempatan terakhir untuk pertanyaan ini yaitu kita persilakan kepada Ibu Erwana. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Setelah tadi mendengar paparan dari kelompok 2 tentang tugasnya dan penjelasan dari teman kelompok saya Ibu Sahriani, saya sangat terinspirasi dari program yang tadi dipaparkan dari kelompok 2. Nah di sini saya tertarik dengan programnya juga yaitu cerdas berliterasi bersama.
yang saya di sini tanyakan Pak, mungkin saja dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak menutup kemungkinan adanya tantangan yang dihadapi. Nah di sini yang saya ingin tanyakan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin. Terima kasih. Ya. Mungkin Bu bisa diulangi pertanyaannya saja Bu. Satu kali. Pertanyaannya kan misalnya dalam kegiatan mungkin saja pada pelaksanaan dalam suatu kegiatan itu tidak menutup kemungkinan ada tantangan yang dihadapi. Nah pertanyaannya apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi untuk sesi pertanyaan waktu ini kami tutup dulu. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Jadi ada 3 pertanyaan dari kelompok 1. Saya berikan kesempatan kepada teman kami kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Jadi saya persilahkan Ibu Fitriani untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sahriani. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sahriani. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas saran-saran yang telah diberikan. Dan adapun pertanyaannya tadi di situ mengatakan bagaimana pelibatan orang tua terhadap program yang kami susun ini. Jadi pelibatan orang tua dalam program literasi di sekolah itu sangat penting untuk mendukung perkembangan keterampilan membaca anaknya. Jadi orang tua di sini memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran di rumah serta memperkuat keterlibatan anak dengan kegiatan literasi. Jadi di sini kami dapat melibatkan orang tua dengan cara mengadakan pertemuan terlebih dahulu mengenai pentingnya literasi sejak dini kepada anak-anak kita dan dan bagaimana cara mendukung anak di rumah. Jadi di sini kita akan memberikan atau membangun komunikasi yang terbuka dan positif kepada orang tua siswa. Jadi kita saling berkomunikasi, kita juga bisa mendengarkan alasan misalnya orang tua, misalnya kalau dia tidak bisa misalnya mengajari anaknya di rumah membaca, jadi kita mendengarkan apa alasannya sehingga dia tidak bisa misalnya mengajarkan anaknya di rumah. Karena ini kalau di sekolah saya Bu ini sering terjadi karena di sekolah saya itu terdapat anak yang tidak bisa membaca dan memang orang tuanya itu dia memang tidak bisa juga membaca. Jadi bagaimana dia anaknya ini bisa membaca di rumah sedangkan orang tuanya juga tidak bisa membaca. Jadi kita mendengarkan alasan orang tuanya sehingga dia tidak bisa mengajari anaknya di rumah membaca. Jadi kita di sini bisa mengambil inisiatif bahwa oke lah nanti di sekolah kita ajarkan, tapi kita juga butuh kolaborasi dari orang tua agar orang tua ini memberikan dukungan kepada anaknya agar anak ini setiap hari atau diberikan motivasi agar rajin ke sekolah sehingga kita sebagai guru bisa juga selalu memberikan kegiatan membaca di sekolah. Karena bagaimana kita guru itu mau memberikan kalau anak tersebut tidak pergi ke sekolah. Jadi salah satu pelibatan orang tua di sini kita mendengarkan alasannya mengapa misalnya dia tidak memberikan anaknya kenapa tidak mengajarkan anaknya membaca. Kemudian kita menerima misalnya
tadi orang tua itu tidak bisa juga membaca. Jadi di sini kita kolaborasi agar kita mengajarkan anaknya membaca di sekolah, kemudian orang tua ini juga mendukung anaknya agar setiap hari rajin ke sekolah. Begitu. Kemudian di sini adanya juga kita juga memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan pertama itu ada di keluarga. Jadi orang tua lah yang adalah pendidikan pertama itu ada di keluarga. Jadi sekolah itu nomor 2 dari keluarga. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, jadi itulah tadi jawaban dari kelompok kami yang dipaparkan oleh Ibu Fitriani. Jadi mungkin ada tambahan dari Ibu Suryani Dewi Sartika. Kepada Ibu Suryani dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak. Tambahan sedikit mengenai pelibatan orang tua pada kegiatan yang kami susung. Yang pertama itu tentu yang kita lakukan adalah membangun komunikasi terbuka dengan orang tua, di mana di sini perlu kita tekankan bahwa pendidikan bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Pendidikan memerlukan sinergi antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah, di mana salah satu peran orang tua adalah pembentukan karakter pada anak. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Misal ada orang tua siswa yang pandai mendongeng, bisa kita jadikan sebagai guru tamu untuk mengajarkan mendongeng di sekolah. Kemudian kita membangun dukungan komunitas di luar sekolah seperti Karang Taruna. Kita di situ bisa bekerja sama dengan orang tua bila mana ada orang tua yang tergabung. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat jurnal membaca seperti tadi yang dikatakan Ibu, bahwa jurnal membaca ini membantu orang tua untuk memantau sejauh mana anak-anaknya melakukan kegiatan membaca di rumah. Saya kira seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, jadi itulah tambahan dari kelompok kami, yaitu dari Ibu Suryani Dewi Sartika. Jadi saya kembalikan dulu kepada Ibu Sahriani. Bagaimana Ibu? Mungkin ada tanggapan. Terima kasih Pak atas jawabannya yang luar biasa. Jadi teman-teman Bapak tadi mengatakan bahwa pelibatannya orang tua di sini melalui pertemuan dengan orang tua, seperti sosialisasi, kemudian sosialisasinya tentang pentingnya program ini, kemudian cara mendukung program ini, dan saling berkomunikasi terbuka dengan orang tua siswa. Nah, biasanya Pak, kalau di perkampungan itu orang tua siswa hanya berharap kegiatan belajar atau membaca anaknya itu diserahkan kepada guru saja, seperti yang dikatakan tadi Ibu Fitri ya. Nah, alasannya mungkin karena kesibukan orang tua atau pekerjaannya, dan juga bisa saja karena orang tua siswa ini tidak bisa membaca atau tidak bisa mengajari anaknya membaca, sehingga dia menyerahkan sepenuhnya pembelajaran anaknya tersebut ke guru atau ke sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin setelah itu, apakah ada solusi lain atau langkah apa yang Ibu ambil jika ada orang tua siswa yang berpikir seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, jadi itu tadi tanggapan dari Ibu Sahriani, dan masih ada anak pertanyaannya. Jadi mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Selvi dulu, kepada yang belum. Oke, Ibu Selvi, dipersilakan dulu.
Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi terkait tanggapan dari Ibu Sahriani bahwa ada tidak semua orang tua, ada beberapa orang tua yang mungkin menganggap bahwa bukan tanggung jawab orang tua untuk membimbing murid terkait hal pendidikan atau lepas tangan dan menyerahkannya secara langsung pendidikan murid menjadi tanggung jawab dari guru di sekolah. Jadi menurut saya cara-cara yang harus dilakukan adalah mengubah mindset dari orang tua siswa yang masih berpikiran seperti itu. Di mana kita menanyakan dulu terlebih dahulu apa sebenarnya alasan dari orang tua siswa sehingga mereka menyerahkan sepenuhnya kegiatan belajar kepada sekolah, di mana kita berkomunikasi kepada orang tua tidak secara formal, bisa face to face supaya bisa proses pembicaraan kita itu lebih tidak terlalu formal sehingga hal-hal yang menjadi permasalahan dari orang tua tersebut bisa disampaikan dengan baik kepada pihak sekolah. Kemudian juga memberikan edukasi kepada orang tua siswa terkait bagaimana pentingnya peran orang tua dalam pendidikan siswa, terutama terkait literasi pada anak. Di mana tadi juga Bu Sahriani mengatakan alasannya salah satu mungkin alasan orang tua itu karena tidak paham materi yang diajarkan di sekolah seperti itu. Mungkin juga itu bisa diberikan edukasi bahwa anak-anak itu juga ketika dikasih tugas di sekolah untuk dikerjakan di rumah itu tidak mesti diajarkan langsung oleh orang tua, cukup didampingi, duduk di dekat siswa itu mereka sudah sangat senang, wah ternyata saya diperhatikan misalnya, meskipun mereka sudah duduk di kelas tinggi, namun mungkin yang menurut orang tua itu hal-hal kecil seperti itu yang mungkin tidak memiliki dampak sama sekali karena tidak membantu mengerjakan tugas siswa itu, tapi menurut siswa itu merupakan hal yang sangat luar biasa, di mana di tengah kesibukan orang tua bekerja, yang mungkin ada orang tuanya yang bekerja sampai malam tidak sempat menemani anaknya untuk belajar, itu dengan duduk di samping anak-anak sambil melihat bagaimana anak tersebut mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh sekolah, itu sangat membantu bagi siswa. Karena mereka akan merasa diperhatikan meskipun tidak dibantu secara langsung dalam pengerjaannya. Selain itu juga yang bisa kita lakukan adalah menjaga komunikasi rutin dengan orang tua siswa, di mana setiap perkembangan yang terjadi terkait anaknya di sekolah itu bisa kita sampaikan secara langsung kepada orang tua, sehingga secara tidak langsung mereka juga bisa mengetahui seperti apa perkembangan anaknya di sekolah. Melalui hal tersebut mungkin lambat laun nanti pemikiran-pemikirannya terkait pendidikan yang diserahkan secara langsung oleh guru itu bisa berubah. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari rekan kelompok saya. Terima kasih. Ya. Jadi terima kasih Ibu Selvi atas pendapat atau jawaban yang ditanyakan oleh Ibu Sahriani. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Sahriani. Terima kasih atas jawabannya. Jadi yang pertama dilakukan di sini adalah mengubah mindset atau pemikiran dari orang tua tersebut ya, dan memberikan edukasi atau pemahaman secara langsung dalam bentuk informal ya Bu. Kita mungkin bercerita secara santai dengan orang tua, mungkin bisa orang tua siswa ini memahami dari tujuan kita. Iya, mungkin dengan jawaban ini saya bisa tercerahkan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Sahriani atas tanggapan. Jadi sekarang kita akan berpindah ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Ibu Ekawati, yang bagaimana pertanyaannya itu adalah bagaimana menerapkan kepada anak-anak yang belum bisa membaca terhadap kegiatan literasi cerita ini. Jadi mungkin ada teman yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Eka. Oke, kita kembalikan kepada Ibu Selvi Mandasari dulu, berikan kesempatan. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait pertanyaan tadi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Ibu Eka, yaitu bagaimana cara kita melaksanakan program literasi ini terhadap siswa yang tidak tahu membaca. Jadi program literasi ini itu bukan hanya bisa dilakukan oleh siswa yang bisa membaca, tapi juga bisa dilakukan oleh siswa yang tidak tahu membaca. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan siswa yang tidak tahu membaca itu bisa diminta untuk menceritakan seperti apa keseharian mereka atau apa-apa saja yang mereka lakukan dari bangun tidur sampai berada di sekolah hari itu. Selain itu juga bisa siswa tersebut bisa diberikan sebuah gambar bercerita. Nah, dari gambar tersebut nanti mereka bisa mengungkapkan apa-apa saja yang mereka amati dari gambar tersebut sehingga bisa menjadi sebuah cerita berdasarkan hasil analisis mereka. Nah, mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, itulah jawaban dari Ibu Selvi. Mungkin ada tambahan dari Ibu Suryani Dewi Sartika. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan dari Ibu Eka, bagaimana anak-anak yang belum bisa membaca? Nah, sebenarnya anak-anak yang belum bisa membaca sebenarnya juga bisa berliterasi, karena berliterasi bukan hanya tentang membaca, bisa tentang menulis, menyimak, atau mendengarkan. Nah, khusus anak yang belum bisa membaca, seperti tadi yang dikatakan Bu Selvi, bahwa kita bisa memberikan buku bergambar atau cerita bergambar. Dari situ mungkin anak-anak tersebut bisa mengungkapkan apa-apa yang ada di buku. Dan yang terpenting adalah pada kasus anak yang belum bisa membaca itu kita harus mendampingi atau scaffolding agar anak-anak ini merasa diperhatikan, tidak dibeda-bedakan dengan temannya yang mampu membaca. Misalnya kita memberi waktu luang 10-15 menit lah sebelum pulang, artinya ini ada lagi tindakan yang berbeda untuk anak yang belum mampu membaca ini. Kita mengajarkan mulai dari pengenalan huruf dan suara, dan pengenalan huruf atau kata, serta memberikan misalnya ketika dia lebih tertarik pada game-game. Nah, kita jadikan kartu kata ini sebagai game dengan mengajak anak tersebut untuk menyusungnya, seperti itu, Bu. Karena kebetulan ada siswa saya kelas 4 yang belum bisa membaca, tapi pada saat kegiatan literasi saya memberikan bimbingan khusus ke Foldin. Saya dekati anak itu, saya perlihatkan buku cerita yang ada gambarnya. Nah, di situ saya tanya, kemudian saya suruh tulis apa-apa yang dilihat walaupun kalimatnya masih sangat terbatas. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, itulah tadi tambahan dari Ibu Suryani Dewi Sartika. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Eka Wati. Bagaimana Ibu? Oke, terima kasih atas jawaban dari Ibu Selvi dan Ibu Suryani. Jadi berliterasi itu tidak tentang hanya membaca. Jadi bisa saja tadi diberikan hal-hal menarik. Mungkin juga bisa kita berikan kayak video-video bercerita ya Bu ya.
video-video, hal-hal menarik ya, sehingga memancing juga siswa tersebut untuk bercerita. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Ini menjadi hal yang baru juga bagi saya. Semoga saya bisa menerapkan kepada siswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka atas tanggapannya. Jadi 2 pertanyaan sudah kita jawab. Jadi untuk pertanyaan terakhir, yang pertanyaan dari Ibu Erwana, yaitu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kita ini dan bagaimana cara mengatasinya. Oke. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Asira untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Erwana. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Erwana karena waktu juga sudah mepet. Ibu Fasil sudah memberi kode. Pertanyaannya yaitu pada pelaksanaan kegiatan literasi ini tidak menutup kemungkinan pasti ada tantangan yang dihadapi. Betul sekali Bu, dalam pelaksanaan kegiatan literasi memang ada banyak tantangan yang kita hadapi. Dalam hal ini yang pertama yaitu tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap kegiatan membaca. Biasa ada siswa yang mungkin kurang termotivasi, terutama jika kegiatan literasi itu dianggapnya sulit atau membosankan. Adapun caranya di sini diatasi yaitu kita buat kegiatan literasi ini secara interaktif dan menyenangkan, seperti membaca sambil bermain peran-peranan atau menulis cerita berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka, atau menggunakan juga sama seperti yang dikatakan tadi Ibu Suryani, yaitu membuat permainan kartu kata. Kemudian juga di sini juga adalah perbedaan tingkat kemampuan bahasa dan membaca siswa. Karena di dalam, kita ketahui di dalam satu kelas itu biasa terdapat perbedaan kemampuan membaca, baik karena latar belakang bahasa, kemudian usia anak-anak, atau akses literasi di rumahnya. Nah, sama seperti yang dikatakan tadi teman-teman semua terlebih dahulu, biasa ada orang tua yang tidak mampu untuk mengajar anaknya di rumah. Nah, cara di sini mengatasinya biasanya kami sebagai seorang guru bisa membagi siswa tersebut ke dalam kelompok yang sesuai dengan level kemampuan mereka. Dengan aktivitas yang dirancang khusus untuk setiap kelompok. Sini gunakan metode pembelajaran seperti teman belajar, di mana siswa yang kemampuannya lebih tinggi membantu siswa yang kemampuannya kurang, sehingga semuanya bisa dapat berpartisipasi dan termotivasi. Kemudian lagi di sini adalah kegiatan literasi juga biasa mungkin hanya dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu atau bahkan sebulan. Jadi kadang tidak teratur. Dengan waktu yang terbatas tersebut, tantangannya di sini adalah memastikan bahwa kegiatan ini sebetulnya tidak berjalan dengan efektif. Jadi adapun cara mengatasinya di sini biasanya kita buatkan jadwal, di mana jadwal ini harus konsisten untuk kegiatan tersebut dan memanfaatkan waktu dengan pendekatan yang bervariasi di setiap pertemuan. Kemudian lagi yang keterbatasan materi dan sumber belajar, di mana di sini cara mengatasinya di sini kita sebagai guru dapat membuat atau mengadaptasi materi literasi sendiri yang relevan dengan konteks budaya lokal. Selain itu bisa juga kadang kita membuat memanfaatkan cerita-cerita rakyat atau lagu atau bahkan pengalaman sehari-hari yang diceritakan secara lisan untuk memperkaya konten literasi peserta didik. Kemudian terakhir adalah
tadi dijelaskan juga yang ditanyakan sesuai yang ditanyakan oleh Ibu Ani, yaitu kurangnya dukungan dari orang tua atau dari lingkungan. Nah, ini juga kendala dalam kegiatan literasi. Jadi cara mengatasinya di sini itu kita libatkan orang tua dan komunitas melalui pertemuan atau kegiatan bersama yang menunjukkan pentingnya literasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Asira atas jawaban yang telah diberikan. Jadi sedikit saya ingin juga menambahkan dari pertanyaan Ibu Erwana. Jadi tantangan dan solusi apa saja yang bisa diberikan kepada anak-anak program kegiatan ini. Jadi sebenarnya tantangan yang kita hadapi dalam program literasi ini itu sudah bisa disebutkan tadi kepada teman-teman, mulai dari teman kami atau mulai dari kelompok 1, dari pertanyaan-pertanyaannya tadi itu merupakan semua tantangan yang bisa kita hadapi dalam program kegiatan ini. Jadi sedikit saya menambahkan, biasanya itu tantangan yang ada itu umumnya anak-anak kurang minat membaca. Nah, itulah tantangan yang biasanya umum dihadapi oleh sekolah-sekolah. Nah, di sini karena anak-anak ini mungkin kurang tertarik dengan kegiatan literasi ini, sehingga minat dan kemampuan untuk anak-anak membaca itu sering kurang. Nah, di sini mungkin kita solusinya bisa menciptakan kegiatan yang menyenangkan dan menarik, seperti berupa permainan atau seperti yang dikatakan kepada teman kami, yaitu cerita bergambar, berdrama. Nah, di sini kita akan menggunakan juga pendekatan yang berbasis minat anak untuk membuat mereka lebih bersemangat. Ya, jadi itulah tambahan dari saya. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Erwana. Terima kasih Bu, Pak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Sekarang saya mendapatkan solusi karena terus terang ini juga menjadi masalah saya di sekolah. Jadi makanya tadi saya pertanyakan, jadi saya sudah mendapat solusi untuk menumbuhkan bakat dan minat literasi siswa dengan tadi cara berkolaborasi dengan orang tua, menciptakan literasi yang menyenangkan dengan berbagai macam banyak sumber-sumber, baik bercerita, berdrama dengan menggunakan kartu-kartu atau buku bercerita. Karena menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program literasi adalah hal yang wajar dan justru menunjukkan bahwa adanya peduli dengan perkembangan siswa secara menyeluruh. Kemampuan kita untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi itu yang tepat menunjukkan komitmen kita dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Ya, jadi untuk sesi tanya jawab dari kelompok kami sudah tutup karena waktu sudah habis. Jadi presentasi dari kelompok 2 sudah kami akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman, baik dari kelompok 1 dan kelompok 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Adi sudah memandu kelompoknya. Terima kasih juga untuk kelompok 2 sudah memaparkan materinya dengan kompak, dengan apik ya. Nampak juga sudah terurai secara detail terkait dengan programnya. Jadi salah satu program yang diangkat adalah program cerita. Jadi cerita ini adalah cerdas berliterasi bersama, di mana ini sasarannya untuk kelas 4 SD. Jadi saya tertarik juga tadi ya mendengarkan ulasan dari kelompok ini, karena biasanya kan pada umumnya untuk kegiatan literasi di awal pembelajaran itu hanya dilakukan untuk semua kelas, biasanya 15 menit di awal. Tapi ternyata ada hal yang menarik dari program ini dan mungkin bisa diadopsi untuk teman-teman, karena ini tempat untuk berliterasi ini bebas. Itu yang membuat saya tertarik, karena
di mana saja, bebas siswa untuk membaca buku yang ada di pojok baca yang tersedia, lalu kemudian nanti ketika di kelas mereka akan bercerita terkait dengan bacaan yang mereka baca. Ini hal yang menarik dan mungkin saja ada unsur inovasi di dalamnya. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 2. Kita juga akan mendengarkan lagi paparan program dari kelompok 1. Seperti apa programnya? Kalau tidak salah kemarin bakmi seni ya, kalau tidak salah. Seperti apa bakmi seni itu? Untuk efisiensi waktu kita undang kelompok 1 memaparkan materinya. Silakan diambil alih moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Rahmaniar S, SPD MHUM GR. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Muhammad Irwan SPD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Andi Eka Purnamasari SPD. Dan saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita masih sempat hadir di penghujung kegiatan kita dalam program guru penggerak ini pada modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang, seperti yang sekarang kita rasakan. Bapak Ibu CGP hebat yang saya hormati, kami dari kelompok 1 beranggotakan Ibu Syahriani, Ibu Sri Ulisaria, Ibu Erwana Munawar, dan Ibu Ekawati, dan saya sendiri Armida. Sebelum saya persilahkan rekan saya untuk membacakan presentasinya, saya ada pantun dulu. Putri kaca mayang, putri raja, parasnya cantik dan mempesona. Mari kita mulai ruang kolaborasi kita, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid kita. Makan udang di kedai Cak Rohim, enaknya dimasak gulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, presentasi ini kami mulai. Saya persilakan kepada Ibu Ekawati untuk melakukan presentasinya. Kepada Ibu Ekawati, saya persilakan. Terima kasih Ibu Armida atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PP serta teman-teman CGP yang saya banggakan. Baik, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, hasil diskusi kami tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi kelompok saya, kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Ibu Ekawati, Ibu Sri Ulisaria, Ibu Erwana, Ibu Saryani, dan Ibu Armida. Adapun program yang kami sepakati kemarin yaitu bakmi seni. Jadi jenis program ini adalah co-kurikuler serta jenis kelas yang menjadi target itu semua tingkatan baik SMP maupun SD. Nah, program bakmi seni ini, bakmi seni sendiri ini adalah singkatan dari bakat minat sejak dini. Merupakan program co-kurikuler untuk mengaktualisasi bakat dan minat murid di berbagai bidang, baik secara individu maupun berkelompok.
Bisa berupa pentas seni, olahraga, mendongeng, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Program ini mengajarkan murid untuk memimpin dan juga berkolaborasi, menghargai perbedaan, serta membangun rasa tanggung jawab. Adapun tujuan dari program ini yang pertama yaitu mengidentifikasi bakat dan minat siswa. Yang kedua, mendorong siswa mengekspresikan bakat minatnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri serta melatih kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas siswa dan mengembangkan potensi siswa. Nah, selanjutnya ringkasan dari program ini yang pertama yaitu kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu sebelum jam pelajaran dimulai selama 30 menit yaitu jam 7 sampai jam 7.30 atau bisa juga jam 7.30 sampai jam 8. Nah, yang kedua dilakukan secara bergiliran antar kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kelas yang telah dijadwalkan menampilkan bakat dan minatnya sesuai hasil kesepakatan di kelasnya masing-masing, baik itu secara individu maupun berkelompok. Selanjutnya, kegiatan ini didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian, kegiatan ini tidak membatasi jenjang kelas dan memfasilitasi kolaborasi antar murid. Yang terakhir, kegiatan ini menampilkan berbagai jenis kegiatan, baik itu kesenian, itu seni tari, seni teater, bisa seni musik, ataupun seni rupa. Begitupun dengan kegiatan olahraga. Ada voli, bola basket, bulu tangkis, senam kreasi, dan lain-lain sebagainya. Begitupun dengan kegiatan keagamaan, bisa pildacil, azan, kaligrafi, dan lain-lain. Nah, kemudian alasan memilih program bakmi seni ini, yang pertama yaitu meningkatkan rasa kepercayaan diri bagi siswa. Kemudian menggali bakat dan minat siswa yang mungkin belum terlihat. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, memfasilitasi siswa yang memiliki bakat dan minat yang terpendam. Kemudian, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun, jadi lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, bermakna, di mana dalam prosesnya murid akan merasa senang, hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Nah, adapun diagram dari program bakmi seni ini yang pertama itu voice, yaitu suara atau suara. Nah, jadi memberikan kesempatan kepada murid untuk menyuarakan ide-idenya yang terkait dengan apa yang akan dipentaskan nanti dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan atau siapa yang membawakan acara, siapa yang membaca doa, dan lain-lain. Ini diatur oleh kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu choice atau pilihan. Jadi memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih kegiatan yang akan ditampilkan sesuai dengan minat dan bakat dan memberikan kesempatan juga kepada murid untuk mengelola kegiatan kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ownership atau kepemilikan. Nah, memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa berkreasi atau latihan sendiri dan murid menampilkan minat dan bakat yang dimiliki. Nah, dampak positif dari program bakmi seni ini pada murid yang pertama yaitu membantu siswa menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, membantu sekolah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi siswa yang mungkin tidak terlihat dalam konteks kelas reguler. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan sikap saling menghargai dan mengapresiasi bakat dan minat yang berbeda-beda. Yang keempat, merupakan sarana penyaluran bakat dan minat yang efektif. Dan yang terakhir, mendorong imajinasi dan kreativitas siswa dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Adapun keterkaitan program bakmi seni ini dengan profil pelajar Pancasila itu
Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini membantu siswa mengembangkan sikap saling menghargai dan mengapresiasi bakat dan minat yang berbeda-beda. Kemudian berbinekaan global itu mendorong siswa untuk mengenal dan menghargai budaya melalui pementasan minat dan bakat. Dan gotong royong yang ketiga yaitu gotong royong. Di sini membangun kolaborasi antara siswa dalam menentukan kegiatan yang akan dipentaskan. Yang keempat yaitu mandiri. Di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk menyiapkan sendiri kegiatan yang akan dipentaskan. Kemudian kreatif. Di sini mendorong imajinasi dan kreativitas siswa dalam mengembangkan bakat dan minat yang akan dipentaskan. Nah, ada pertanyaan, jadi mungkin kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas presentasi dari Ibu Kawati. Kemudian untuk sesi pertanyaan saya buka 2 orang dulu untuk penanya dari kelompok 2. Silakan Bu. Ya, silakan Bu, yang memajukan pertanyaan dulu. Kami buka untuk 2 orang penanya. Yang pertama Ibu Fitriani, ya kami persilakan Ibu untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah tadi saya melihat pemaparan dari hasil diskusi atau program yang Ibu susun di sini, yaitu Bakmi Seni, bakat minat sejak dini. Di sini ada pun hal menarik dari program ini, di mana program ini melibatkan semua tingkatan. Jadi di sini ada SD, jenjang SD dan SMP. Nah, adapun pertanyaan saya Bu di sini, hal apa yang melatar belakangi Ibu memilih program ini dan apakah ada hambatannya? Jika ada, bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Saya melangkah ke pertanyaan kedua. Saya persilakan kepada Ibu Asyirah. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya singkat saja. Biasanya kita ketahui karena saya adalah guru sekolah dasar, saya juga adalah guru koordinator kesenian di sekolah saya. Jadi saya tahu bagaimana anak-anak itu karakternya bagaimana untuk menjiwai itu namanya bakat, mengembangkan bakat dan minatnya. Terkadang itu saya temukan, biasa saya pancing anak-anak semua, siapa yang menanyakan apa yang dia sukai, tapi kadang anak-anak sepertinya bingung atau tidak tahu bakat apa yang dia miliki. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, karena ini kan sesuai dengan sejak dini. Kalau sudah SMP kan berarti sudah sudah besar ya. Jadi saya hanya fokus kepada anak sekolah dasar. Bagaimanakah seandainya cara kita sebagai seorang guru bisa memunculkan bakat minat anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa juga mengembangkan bakatnya. Ya itu saja pertanyaan saya Bu, ringkas saja. Terima kasih. Baik Bu, Bu Asyirah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baiklah, saya melangkah untuk yang pertama tadi dari Ibu Fit.
apa yang melatar belakangi Ibu memilih program ini? Apakah ada hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya apabila ada hambatan? Mungkin ada dari rekan saya dari kelompok 1 yang ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Fitriani. Saya persilakan. Oh iya, Ibu Syahriani, saya persilakan kepada Ibu Syahriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri yang pertanyaannya tadi adalah hal apa yang melatar belakangi program ini dan hambatannya serta solusinya. Latar belakangnya mungkin tadi sudah ada di tujuan kenapa program ini kami pilih, dan saya akan menambahkannya yaitu agar siswa dapat mengeksplor minat dan bakatnya serta melatih kepercayaan diri siswa, dan juga program ini bisa menggali dan mengembangkan potensi siswa serta minatnya dari usia dini. Kemudian hambatannya mungkin saja di sini minat anak itu sering berubah-ubah Bu. Jadi seiring waktu minatnya anak itu biasanya berubah. Jadi cara mengatasinya di sini adalah kita harus membuka komunikasi terbuka dengan siswa tersebut, bagaimana bakat dan minatnya. Kemudian juga hambatannya di sini mungkin sumber daya yang tidak mendukung. Apakah sumber daya seperti sarpras ya, sarana dan prasarana yang akan digunakan. Nah, bagaimana kita mengatasi solusinya yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita. Dan mungkin juga di sini yang menjadi hambatan adalah kurangnya dukungan dari orang tua siswa. Nah, mungkin solusi yang dapat kami ambil di sini adalah yang pertama kita harus melakukan dulu yang namanya sosialisasi. Bagaimana tujuan dari program ini, bagaimana kegiatannya nanti, karena tanpa dukungan dari orang tua mungkin program ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi harus ada pelibatan dari orang tua siswa. Mungkin itu Bu sedikit dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin ada rekan lain yang ingin menambahkan. Ya, saya persilakan kepada Ibu Erwana. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Sedikit menambahkan dari jawaban Ibu Syahriani. Di sini program yang melatar belakang dari program tadi bisa program ini dianggap dapat membentuk karakter anak seperti kreativitas, percaya diri dan disiplin. Nah, di sini juga kita bisa menemukan bakat dan minat, artinya membantu anak untuk menemukan minat dan bakat yang sebenarnya, serta program ini bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan sosialnya. Itu saja yang bisa saya sempat sampaikan Bu, tambahkan. Mungkin ada teman dari yang lain. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Mungkin masih ada rekan lain dari kelompok 1 yang ingin memberi penguatan. Ya baiklah, kalau tidak ada saya akan mencoba menambahkan. Tadi pertanyaan dari Ibu Fitriani, latar belakangnya itu bahwa Bakmi Seni ini diadakan sebagai sarana pengembangan bakat, minat, dan daya cipta siswa di sekolah. Kemudian hambatan mungkin yang dihadapi itu mungkin tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Syahriani dan Ibu Erwana. Di sini mungkin juga kurangnya keahlian guru, karena di SD kan itu rata-rata tidak seperti di SMP ya, punya keahlian di bidang seni.
Jadi mungkin itu karena mungkin kalian guru dalam bidang seni. Kemudian tadi sudah mengenai kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian di sini cara untuk mengatasi hambatan itu mungkin kita kasih waktu khusus seperti inilah kita adakan bakmi seni ini untuk mengetahui apa bakat minat anak tersebut sehingga nantinya kita bisa mencari bibit-bibit baru dari kegiatan bakmi seni ini. Mungkin seperti itu Bu jawaban dari saya dan rekan-rekan dari yang lain. Bagaimana saya kembalikan dari kepada Ibu Fitriani. Silakan Bu. Ya Bu, jadi yang melatar belakangi program ini adalah sebagai bakat minat dan daya cipta anak di sekolah. Kemudian di sini juga bisa membantu atau membentuk karakter anak dan kreativitas anak dan menggali atau mengembangkan potensi siswa sejak dini. Dan ada pun hambatannya tadi itu dari Ibu Saryani tadi mengatakan bahwa minat anak itu sering berubah-berubah. Kemudian adanya juga dari faktor sarana dan prasarana. Jadi di sini Ibu memanfaatkan sarana yang ada saja di sekolah. Kemudian dari Ibu Ajarmida tadi mengatakan bahwa keahlian guru, memang di sini Bu keahlian guru ini karena di tingkat SD itu tidak ada guru tertentu. Jadi kita wali kelas di sinilah yang berperan dalam bakat minat siswa kita. Jadi saya rasa Bu apa yang Ibu tadi berikan jawaban itu sudah luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya melangkah ke pertanyaan kedua. Tadi pertanyaannya Ibu Asira ya. Bahwa di mana guru itu bagaimana cara guru bisa mengembangkan bakat dan minat murid tersebut yang masih SD ya. Mungkin seperti itu ya inti dari pertanyaan dari Ibu Asira. Ya, saya persilakan kepada Ibu Ikawati untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asira. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Armida. Jadi sebagai pertanyaannya tadi itu kita biasa menemukan murid khususnya anak sekolah dasar sepertinya masih bingung atau belum tahu apa bakat dan minat. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik bisa mengembangkan bakat dan minat murid tersebut? Ya. Jadi sebagai seorang pendidik peran kita di sini sangat penting dalam membantu siswa mengenali bakat minat mereka, terutama di usia masih sekolah dasar. Nah, di sini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu kita bisa mengamati aktivitas siswa. Jadi dari amati aktivitas siswa dalam berbagai situasi, baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi kita bisa memperhatikan aktivitas yang mereka yang membuat mereka tampak lebih antusias, bersemangat, atau bertahan lebih lama. Hal ini bisa menjadi petunjuk awal untuk mengetahui apa sih sebenarnya minat atau bakat siswa tersebut. Yang kedua, memberikan kesempatan atau eksplorasi yang lebih luas. Jadi dari berbagai macam kegiatan atau proyek yang berbeda agar siswa dapat mencoba hal-hal baru. Kemudian memberikan kebebasan kepada siswa tersebut untuk memilih. Jadi sesekali kita memberikan siswa kebebasan untuk memilih topik apa atau jenis kegiatan apa yang ingin mereka kerjakan. Jadi ini bisa membantu siswa menggali atau mengenali minat mereka sendiri dan memperkuat rasa percaya diri. Kemudian ada yang namanya bisa juga menjadi kita sebagai guru menjadi role model dan atau menginspirasi. Kita sebagai guru misalnya kita memiliki minat yang mendalam seperti saya misalnya saya menceritakan atau menginspirasi kepada siswa menceritakan kisah-kisah serta pengalaman-pengalaman pribadi saya itu juga bisa menumbuhkan rasa ingin tahu
serta memotivasi siswa untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka sendiri. Dan yang terakhir, jadi kita bisa juga memberikan ruang kepada peserta didik kita untuk kesalahan dan pembelajaran. Jadi kenapa saya bilang kesalahan? Jadi kita memberikan kesempatan bagi siswa untuk mencoba berbagai hal tanpa takut salah. Jadi terkadang kita juga anak-anak itu takut menampakkan minat dan bakatnya karena dia merasa takut atau merasa tertekan. Jadi kita bisa tekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu sedikit dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada rekan lain yang memberi penguatan atas pertanyaan dari Ibu Asira. Ya Bu, silakan kepada Ibu Rowana. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menambahkan sedikit dari jawaban tadi Ibu Eka. Cara kita bisa memunculkan dan mengembangkan bakat minat murid tersebut. Memang benar Bu, anak-anak sekolah dasar seringkali dalam proses masih dalam proses pencarian diri dan cenderung belum sepenuhnya mengetahui apa bakat dan minat mereka, apalagi kita terkhususkan kepada kelas rendah, misalnya kelas 1, 2, 3. Sampai sebagai pendidik kita bisa memberikan bantuan yang sangat besar untuk membantu mereka menemukan dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, selain kita lakukan kegiatan kokurikuler di sekolah, kita juga bisa membuka kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang diadakan di luar jam pelajaran kalau sore hari. Nah, di sini kita juga bisa membuka berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti seni, olahraga, seni musik, seni tari atau dan sebagainya. Nah, ini bisa memberikan kesempatan untuk mencoba banyak hal. Nah, kita juga bisa mungkin kolaborasi dengan orang tua karena seringkali memiliki informasi, orang tua itu bisa seringkali memiliki informasi yang berharga mengenai bakat dan minat anaknya. Mengajak orang tua untuk berbicara tentang minat dan anak mereka, bekerja sama dalam membantu perkembangan minat dan supaya bisa lebih bersemangat. Ya, hanya itu Bu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari ada teman juga bisa menambahkan lagi. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Atau masih ada rekan lain yang ingin memberi penguatan atas pertanyaan dari Bu Asira? Oh ya, Ibu Syahriani. Saya persilakan kepada Ibu Syahriani. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menambahkan sedikit jawaban dari teman-teman. Di mana pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa memunculkan bakat dan minat anak agar mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan potensinya. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu memperhatikan minat anak tersebut dalam kesehariannya. Kita mengamati kegiatan yang mereka sering lakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah ataupun di dalam kelas atau di luar kelas. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari siswa-siswa kita. Misalnya kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan siswa kita itu dari berbagai bidang. Kita bisa melihat apakah mereka pandai menari, apakah dia pandai berpuisi, menyanyi dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan tes minat dan bakat. Nah, di sini kita bisa memberikan gambaran umum tentang minat dan potensi dari siswa kita. Iya. Kemudian juga yang lebih penting di sini bagaimana kita membangun lingkungan yang mendukung bagi siswa kita. Contohnya kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa kita di setiap kegiatan yang dia ikuti. Kita bisa memberikan usaha dia
sekecil apapun usaha dia kita bisa sekecil apapun usaha dia dalam kegiatan tersebut kita bisa memberikan apresiasi kepada mereka. Kita juga memberikan dukungan moral misalnya karena mereka sudah percaya diri, sudah bisa mencoba hal-hal yang baru, mungkin begitu Bu. Dan yang ketiga itu mungkin kita harus menghindari yang namanya perbandingan. Kita tidak boleh membanding-bandingkan siswa kita karena setiap anak itu unik dan memiliki potensi atau kecepatan belajar yang berbeda. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas jawaban dari rekan-rekan semua. Saya akan coba merangkum tadi dari ketiga jawaban dari rekan saya. Tadi yang pertama itu cara kita untuk menumbuhkan bakat minat siswa itu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa, kemudian memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih minat sesuai dengan bakatnya, kemudian guru menjadi model atau menginspirasi. Kemudian memberikan ruang untuk merefleksikan kegiatan yang telah siswa lakukan. Kemudian tadi dari Ibu Erwana memberikan kegiatan kurikuler atau juga kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kolaborasi dengan orang tua, kemudian memperhatikan minat siswa dalam kesehariannya. Kemudian kita bisa juga memberikan tes bakat dan minat kepada siswa. Kemudian juga dari Ibu Syahriani juga memberikan dukungan atau apresiasi kepada mereka karena anak itu unik. Mungkin itu kesimpulan atau rangkuman dari jawaban rekan-rekan tadi. Saya kembalikan kepada Ibu Asira. Bagaimana Bu jawaban dari rekan-rekan kami? Silakan Bu. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya semua sangat bagus, sangat menginspirasi, di mana semua masukannya ini semoga bisa diterapkan ya. Tapi sebetulnya kegiatan ini sebetulnya sudah saya lakukan di sekolah saya ya Bu, di mana saya memang memberikan pilihan kepada peserta didik saya untuk memilih apa kegiatan yang paling dia sukai, memilih kelompoknya sendiri. Jadi berdasarkan dengan suara pilihan kepemilikan mereka. Nah, setiap kegiatan tersebut kami nanti tampilkan pada saat penerimaan rapor itu. Mereka akan tampil, siapa yang mau tampil bercerita, siapa yang mau tampil menari. Pokoknya mulai dari kelas 1 itu ada misalnya kelas 1 kan masih memperagakan busana, begitu seperti itu. Kemudian kelas-kelas tinggi menari, menyanyi, ada yang berpuisi atau berpidato. Jadi semuanya ini kita serahkan kepada siswanya. Adapun kepada yang belum yang tadi yang saya tanyakan itu, mereka bisa mencontoh. Jadi mereka juga bisa bilang, kami berikan bilang, usahakan kalian juga bisa tampil seperti teman-teman kalian. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya dan masukannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Apakah masih dibuka sesi atau waktunya sudah cukup 15? Cukup Bu, cukup. Oh ya, cukup. Terima kasih banyak Bu atas semua pertanyaan dari rekan-rekan semua dan jawaban-jawaban juga dari kelompok kami. Nah, kesimpulan kita pada sore hari ini, bakmi seni adalah bakat minat sejak dini. Program pilihan kita, program yang baik untuk peserta didik kita. Ayo kawan, kita bergerak bersama-sama demi terlaksananya program yang berdampak pada murid kita. Tekad kuat ada dalam diri kita. Peserta didik adalah target kita. Ayo kita laksanakan program yang sudah direncanakan bersama-sama demi perubahan peserta didik kita. Kemudian ada saya pantun penutup. Daun selasi berhalai-halai, hidup di tepi sungai, tersusun rapi. Walau modul terakhir sudah selesai, kita tetap selalu berkolaborasi. Ibu Rahmaniar, fasilitator kami, ibu yang hebat dan pemberani. Terima kasih atas ilmu yang telah diberi
semoga berguna buat diri kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Cakep. Cakep sekali Bu Armida. Cakep Bu Haji pantunnya. Terima kasih atas hadiah pantunnya Bu Armida. Mana? Baik Ibu Bapak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan ya salah satu program yang membuat kita lapar. Tunggu dulu. Program yang membuat kita lapar ya terkait dengan program bakmi seni atau pengembangan bakat anak sejak dini. Ada di tasnya Ibu Kapang. Apa tuh di dalam tas Ibu Suri? Suryani suaranya. Oke, enggak apa-apa ya, sekali-kali. Oke Ibu Bapak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan ya terkait dengan program yang sudah terlihat berdampak pada murid, pada pengembangan program yang betul-betul berdampak pada murid. Di situ terlihat ada voice-nya, ada choice-nya, dan ada tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa. Nah, perlu saya tekankan di sini Ibu Bapak sekalian, baik itu untuk cerita tadi, program cerita maupun di bakmi seni, dipastikan dalam programnya ini betul-betul nanti ketika Ibu Bapak merealisasikannya di sekolah masing-masing, pastikan betul-betul siswa terlibat di dalamnya. Jadi bukan lagi kita yang mengontrol, bukan lagi kita yang menjadi penentu dari segalanya, tapi buatlah siswa betul-betul yang mengendalikan. Buatlah siswa yang betul-betul menjadi remote control di dalamnya. Misalnya tadi ya ada salah satu tadi tantangan atau mungkin kendala yang dihadapi oleh kelompok bakmi seni misalnya terkait dengan kurangnya SDM guru yang berbakat atau punya minat di bidang seni itu. Nah, kalau Ibu Bapak melibatkan siswa di dalamnya, baik itu voice-nya, suara mereka terkait dengan tantangan ini, terkait dengan kurangnya SDM ini, mungkin saja kita akan menemukan solusi terbaik. Bisa jadi siswa sendiri yang akan menjadi tutor bagi temannya sendiri, ataukah bisa dikatakan mereka jadi guru ciliknya teman sendiri. Dalam proses pengembangan bakat dan minat ini, tidak menutup kemungkinan mereka akan saling berbagi inspirasi, mereka akan saling berbagi minat, dan bahkan tumbuh minat-minat baru. Awalnya, minat individu yang hanya bisa diperoleh oleh 1-2 orang saja, lalu kemudian ketika program ini berjalan dengan menerapkan voice, menerapkan choice, dan ownership kepada siswa kita, akan muncul minat-minat situasional. Minat situasional ini akan muncul ketika program ini jalan. Dan ketika minat situasional ini muncul, akan lahirlah dan akan patenlah sebuah minat baru. Namanya minat individu. Minat individu ini walaupun tidak ada lagi pengembangan minat dan bakat, itu akan tetap melekat ketika dia sudah membentuk dari minat situasional menjadi minat individu. Nah, demikian juga tadi ya, cerdas berliterasi. Semoga betul-betul teman-teman memanfaatkan program-program atau inovasi yang telah dibuat ini, atau praktik baik ini, atau mungkin saja baru mau diimplementasikan di sekolahnya, dipastikan ada ruang untuk mereka, ada ruang untuk siswa kita, tidak hanya sekedar secara lisan saja, tidak hanya sekedar administrasi saja, tapi bagaimana betul-betul meramu program ini dengan pelibatan murid kita, karena kita ingin membentuk mereka menjadi pemimpin masa depan. Sesungguhnya peradaban hari ini, peradaban masa depan itu ditentukan oleh kita di masa kini. Jadi cara kita mengajar, cara kita berbuat, dan cara kita mengeksplor kemampuan mereka menjadi pemimpin, itu sangat menentukan masa depan mereka dan masa depan atau peradaban bangsa kita. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas program yang luar biasa yang sangat menginspirasi dari 2 kelompok tadi. Nah, sekarang kita akan beralih ke sesi refleksi. Jadi refleksi kali ini Ibu Bapak, ini ada 3 hal, ada tiga pertanyaan pemantik untuk refleksi kita. Apa saja hal yang menarik bagi Anda setelah mempelajari program yang berdampak pada murid? Lalu kemudian apa yang mengejutkan? Ya, tentu ada hal yang mengejutkan tadi ya, dari prosesnya, proses Ibu Bapak melakukan presentasi atau mungkin proses dalam memberikan umpan balik. Apa yang mengejutkan yang Anda temukan dalam proses pembelajaran tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, dan apakah harapan Anda? Nah, ini tadi kan pada saat
sebelum kita masuk ke sesi inti, itu Ibu Bapak menyampaikan harapan. Apakah harapannya pada kegiatan refleksi di awal rukol tadi itu sudah tercapai? Mengapa? Nah, Ibu Bapak kemas ini, 3 pertanyaan ini menjadi satu kali kalimat atau satu kali ungkapan. Jadi tidak dibuat pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, tetapi satu kali. Jadi Ibu Bapak ramu ini menjadi satu jawaban. Saya ulangi kembali. Pertanyaan pertama, apa saja hal yang menarik yang Anda pelajari dari pengelolaan program yang berdampak pada murid, khususnya di modul 3.3. Terus yang kedua, apa yang mengejutkan yang Anda temukan dalam proses pembelajaran? Jadi mulai dari eksplorasi konsep di modul ini, di alur mulai dari diri, eksplorasi konsep, forum diskusi, sampai di rukol 1 sampai rukol 2 ini. Lalu kemudian yang ketiga, apakah harapan Anda pada kegiatan refleksi di awal rukol sudah tercapai? Mengapa? Oke, Ibu Bapak, saya beri kesempatan ya, semoga bisa seluruhan 1 menit saja per orang, itu mungkin sudah cukup, sehingga kita bisa mendengarkan semua refleksi dari setiap atau masing-masing peserta. Oke, untuk kesempatan pertama silakan raise hand. Ada Ibu Asira, Ibu Asira pertama, silakan Bu Asira. 1 menit saja ya. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjawab dulu apa yang sudah Anda pelajari dari program yang berdampak bagi murid. Dari kegiatan tadi Bu, baru saya ketahui tentang student agency, di mana kepemimpinan murid. Ternyata apa yang sudah saya lakukan selama ini ternyata sudah masuk kerana kepemimpinan murid. Jadi yang mengejutkan saya itu ternyata proses pembelajaran yang selama ini saya berikan ini ternyata sebetulnya adalah student agency, di mana saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan apa yang dia inginkan. Adapun kegiatan ini juga sudah dilakukan Bu, setiap selesai penerimaan rapor itu mereka mengembangkan bakatnya sesuai. Kemudian dia memilih sendiri anggota kelompoknya, dia pilih sendiri apa yang dia sukai, bakat minatnya. Nah, sesuai dengan yang tadi yang dikatakan bakmi seni ini, sebetulnya sudah lama saya lakukan di sekolah saya Bu, di mana siswa saya itu saya pertama sekali di sekolah saya munculkan ini, di mana anak-anak saya suruh untuk mengembangkan bakatnya, memilih apa yang dia sukai. Apakah suka menari, suka menyanyi, suka berpuisi, suka berpidato. Jadi mereka bebas mengembangkan bakatnya Bu. Nanti pada saat penerimaan rapor atau kegiatan tengah semester, biasa kegiatan ini kami tampilkan. Setiap kelas itu berlomba, jadi setiap kelas itu sudah menampilkan semua peserta didiknya ikut lomba kegiatan tengah semester. Jadi inilah yang mengejutkan saya Bu, ternyata program yang saya lakukan selama ini ternyata adalah student agency. Kemudian apalagi yang terakhir tadi, refleksi harapan saya, semoga dari kegiatan ini Bu, begitu banyak yang saya temui, hal-hal yang menurut saya sebetulnya sudah pernah saya lakukan, tetapi saya tidak paham, saya tidak memahaminya. Jadi dari kegiatan ini saya sangat antusias sekali Bu, antusias sekali dari kegiatan ini, karena saya sudah mendapat pengetahuan, pengalaman dan ilmu yang begitu banyak. Jadi itu saja Bu, refleksi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira Ibu Asira harapannya Ibu tadi sebelum masuk sesi inti ini sudah tercapai tidak Ibu? Iya Bu. Jadi kegiatan tadi ini student agency tadi, di mana dari pemaparan tadi kelompok 1 itu sepertinya bakmi seni ini sepertinya sebetulnya sudah saya lakukan di sekolah saya Bu. Cuma yang kalau saya yang kedua ini dari kelompok saya ini, yang kedua adalah cerita
berliterasi cerdas berliterasi bersama ini baru program yang akan saya jalankan. Jadi semoga nanti program yang kami lakukan di kelompok 2 ini bisa kami jalankan nanti. Kalau bakmi seni ini bakat minat sejak dini ini sebetulnya sudah diprogramkan di sekolah kami, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Asira. Luar biasa ya Ibu Asira ya. Ternyata kita sebenarnya tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah lama membentuk dan menerapkan mendorong kepemimpinan murid itu terwujud di sekolah kita, tapi tidak kita sadari ya. Baik, terima kasih Bu Asira. Semoga nanti dengan pengetahuan yang kita peroleh ini bisa kian menguatkan peran kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam mendorong itu. Baik, selanjutnya ada Ibu Ekawati. Silakan Bu Eka. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini hal menarik setelah mempelajari pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi salah satu hal menarik adalah melihat betapa besar program-program yang terstruktur dan berfokus pada kebutuhan murid dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Jadi dengan beberapa program-program tadi itu dengan kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menyenangkan di mana setiap murid bisa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Dan kemudian yang kedua, hal mengejutkan yang ditemukan dalam pembelajaran tentang pengelolaan program. Nah, di sini yang cukup mengejutkan adalah seberapa besar pengaruh keterlibatan murid dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Seringkali kita berpikir bahwa pengelolaan program adalah tanggung jawab sepenuhnya pada pendidik, tapi ternyata ketika murid dilibatkan hasilnya bisa jauh lebih baik karena merasa memiliki keterlibatan lebih besar. Kemudian harapan saya pada Rukol kali ini yaitu harapan saya pada kegiatan refleksi ini sebagian besar tadi sudah tercapai karena melalui refleksi saya bisa lebih memahami kekuatan dan kelemahan dari program yang telah diterapkan atau telah dijelaskan tadi. Jadi kegiatan ini memberi saya waktu untuk memikirkan kembali langkah-langkah yang harus saya ambil atau program-program yang akan saya jalankan ke depannya. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Ibu Eka sudah, Bu Eka. Tadi saya lagi nelpon. Ya, makasih ya Bu Eka. Selanjutnya ini banyak sekali yang acungkan tangan. Terima kasih Ibu-ibu. Sepertinya ibu-ibu. Ini tidak ada Pak bapak-bapak, ini yang satu orang. Oke, Bu Saryani, silakan Bu Saryani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan merefleksikan pembelajaran saya. Jadi hal yang menarik yang saya dapatkan yaitu saya bisa membuat program dengan berkolaborasi dengan teman, dengan melibatkan kepemimpinan siswa. Kemudian yang kedua itu yang mengejutkan bagi saya itu apakah saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman. Kemudian seperti tadi Ibu Asira mengatakan program dari kami itu sudah dilaksanakan di sekolahnya. Begitupun dengan kami Bu, program Ibu yang cerita tadi sebenarnya sudah lama di sekolah kami, mungkin cuma penamaannya saja yang berbeda. Kalau di sekolah saya itu namanya Gemar Seni, Gemar Membaca Sejak Dini. Jadi di sini banyak kegiatan-kegiatan membaca yang bisa kita lakukan. Kemudian harapan saya di sini Bu sudah tercapai di mana dalam diskusi tadi saya sudah bisa menerima saran dan masukan dari teman kelompok yang lain. Terima kasih Bu, mungkin itu refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Saryani. Jadi ada program Gemar Seni ya? Gemar Membaca Sejak Dini. Dini, oke. Berarti ini ada proses pengembangan ya mungkin atau ada mungkin perbedaan sedikit, walaupun mungkin sedikit, tapi ini
bisa dikatakan bahwa ini adalah proses adopsi atau ATM ya, yang mungkin sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah lakukan sejak dulu, dan itu adalah proses dalam menumbuhkan student agency siswa kita. Oke, makasih Ibu Sahriani. Selanjutnya kita ke Ibu Armida. Silakan Bu Aji. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba merefleksi kegiatan kita hari ini, yaitu hal apa yang menarik bagi Anda setelah mempelajari program berdampak pada murid ini. Sejujurnya ya, bahwa mempelajari modul 3 ini itu kita serasa kembali pada masa-masa pada saat kita masih SD, SMP, SMA, pada saat kita masih kuliah. Di sini kita itu merasa bahwa oh ternyata seperti ini ya, kegiatan, ternyata program-program itu direncanakan oleh ibu guru kita sehingga kita mendapatkan misalnya program-program di sekolah itu. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang mengejutkan? Nah, di sini bahwa siswa itu sebenarnya unik. Nah, jadi di sini kemampuan guru bagaimana caranya kita untuk bisa mengembangkan minat anak kita itu yang unik itu sehingga bisa bakat dan minatnya itu bisa tersalurkan dalam berbagai kegiatan atau program. Dan harapan saya ke depannya mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan kegiatan BAKMI ini di sekolah. Sebenarnya ini sudah terlaksana kemarin-kemarin, tapi karena ganti kepala sekolah jadi kegiatan ini berhenti. Kemudian untuk yang kegiatan literasi juga sebenarnya kami juga sudah lakukan setiap hari Kamis. Kami juga mengadakan literasi membaca. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Armida, luar biasa ya. Jadi ini mencoba mengaitkan dengan masa lalu, dan ketika Bu Armida berada di posisi sebagai siswa ya, ini refleksinya menarik Bu Armida karena Bu Armida ini bisa mengaitkan dengan masa lalu kemudian datang ke masa sekarang, bahkan memposisikan diri sebagai seorang siswa kala itu. Lalu kemudian program-program ini akan dicoba untuk diterapkan dan bisa membentuk student agency siswanya. Oke, baik, terima kasih Bu Aji. Selanjutnya masih ada, ya kita masih ada, kita mungkin tambah sedikit waktu ya, mungkin sekitar 5 menit lagi. Ibu Erwana, lalu kemudian Bu Suryani, Bu Fitri. Nanti Ibu Bapak maksimalkan 1 menit saja ya per orang, supaya kita bisa maksimal di akhir. Silakan Bu Erwana. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan mengenai refleksi pembelajaran apa saja yang menarik bagi setelah mempelajari program atau yang ketiganya tadi karena waktunya hanya 1 menit. Di sini saya tertarik dengan kepemimpinan murid dalam modul ini. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya saat merancang sebuah program, baik itu dalam rukul tadi adanya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tentunya murid adalah menjadi seorang pengamat, pelajar, penanya yang memiliki rasa ingin tahu tentang minat yang terhadap berbagai hal mereka yang terhadap bakat dan minatnya. Murid juga memunculkan kemampuan untuk mengambil bagian peranan dalam proses belajar mereka sendiri. Terkait dengan kepemimpinan tentang student agency, agar kita dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajaran sendiri, mereka perlu kita perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya. Nah, dari pertanyaan ketiga yaitu apakah harapan dari refleksi ini sudah tercapai? Walaupun belum maksimal sudah tercapai, tapi walaupun secara maksimal belum tercapai pelaksanaan di sekolah saya, dengan adanya tadi beberapa paparan dari teman-teman, saya akan menerapkannya dan menambah kembali ke sekolah untuk mengetahui kekurangan yang ada di sekolah, menjadi sebuah referensi apa-apa yang dipaparkan dan juga dari jawaban-jawaban pertanyaan dan umpan balik yang diberikan tadi kepada teman-teman. Terima kasih Bu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Erwana. Jadi Bu Erwana mencoba mengaitkan antara modul-modul sebelumnya ya dengan bagaimana mengembangkan program yang berdampak pada murid dengan memperhatikan kodrat anak. Terima kasih Bu Erwana. Selanjutnya kita ke Ibu Suryani, lalu terakhir Bu Fitri. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Hal yang menarik yang dipelajari pada modul ini terkait bagaimana kami berkolaborasi menyusun sebuah program yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menumbuhkan kepemimpinan murid melalui suara, pilihan, dan kepemilikan. Adapun yang mengejutkan yang ditemukan dalam proses pembelajaran yakni bahwa begitu pentingnya melibatkan murid dalam menyusun setiap program di sekolah. Bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid dalam pelaksanaan program baik intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, di mana kita harus menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi dirinya termasuk dalam kepemimpinan murid. Kemudian yang ketiga, apakah harapan di awal sesi sudah tercapai? Saya kira yang saya harapkan tadi seperti yang saya sampaikan di awal sesi pembelajaran bahwa saya menginginkan ada sarang yang membangun itu sudah tercapai seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sahriani mengenai program kami tentang bercerita. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suryani. Jadi kata Bu Suryani ini penting bagi kita untuk berkolaborasi ya dalam menyusun atau merancang program. Jadi program pembelajaran dalam ruang kolaborasi ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa sangat penting untuk berkolaborasi. Ketika nanti Ibu Bapak diamanahkan menjadi kepala sekolah misalnya, Ibu Bapak jangan lupa untuk melibatkan gurunya, jangan lupa untuk melibatkan siswanya, bahkan kalau bisa melibatkan orang tua untuk berkolaborasi dalam merancang program. Tidak serta-merta hanya sendiri, ya, karena bukan lagi zamannya kita berdiri sendiri, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi. Lalu kemudian penting bagi kita untuk melibatkan murid dalam proses perancangan program, karena ini untuk murid, dari murid, untuk murid, dan oleh murid. Lalu kemudian tadi sudah tercapai ya harapannya Bu Suryani, ada saran atau masukan dari kelompok lain dalam proses rukul tadi. Baik Ibu Bapak, terakhir kita beri kesempatan kepada Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu atas kesempatan diberikan. Jadi dalam mempelajari pengelolaan program yang berdampak pada murid ini, dengan adanya kepemimpinan murid, maka kita sebagai guru hanya sebagai pemantau, mengontrol dan mengawasi siswa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan betul-betul melibatkan siswa sesuai dengan suara, pilihan, dan merasa memiliki atas kegiatan tersebut. Jadi di sini dengan adanya merasa memiliki, maka siswa tersebut bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan harapan di sini adanya pelibatan orang tua dalam menyusun suatu program itu sangat penting. Dan kegiatan cerita di sini saya berharap agar bisa saya terapkan di sekolah saya, karena adapun kegiatan literasi di sekolah saya itu belum berjalan secara maksimal. Jadi dengan adanya tadi program yang di dalam rukol ini yang kita sepakati bersama anggota kelompok literasi dan bakmi, insya Allah saya akan terapkan di sekolah saya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama Bu Fitri. Jadi dengan adanya kolaborasi seperti ini, adanya ruang kolaborasi ini bisa memberikan inspirasi buat kita ya Bu Fitri ya, untuk meng-ATM, melakukan mengamati, meniru, lalu kemudian memodifikasi program-program yang dibuat oleh teman-teman kita, sehingga nantinya kita bisa terapkan di sekolah. Demikian juga untuk teman-teman yang lain ya. Terima kasih teman-teman sekalian.
program-program yang dicetuskan tadi itu sangat menginspirasi dan semoga bisa menjadi magnet, juga menjadi inspirasi atau cermin buat kita semua dalam mengelola atau membuat keputusan yang bertanggung jawab di sekolah kita, khususnya dalam merancang program pembelajaran yang berdampak pada murid kita. Ini ada Bu Fitri tadi sudah ya. Lalu kemudian Bu Sri Uli, hal yang menarik adalah kami bisa menyusun program baru dan berbeda dari yang selama ini ada di sekolah. Yang mengejutkan adalah membuat program jangan terkendala pada kekurangan SDM guru, tetapi manfaatkan keterlibatan murid, dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Harapan saya di awal rukul telah tercapai, yakni ada cara berbeda untuk mengembangkan program literasi yang sudah ada di sekolah kami sebelumnya, yakni memberi kebebasan kepada siswa dan untuk membaca apa saja dan di mana saja. Kalau Pak Adil, hal yang menarik yang saya pelajari pada modul ini, bagaimana siswa dalam kegiatan berfokus pada kepemimpinannya, dan mengejutkan pada proses ini, siswa yang mengelola kegiatan yang dilaksanakan dan kita sebagai guru hanya menjadi penuntun untuk murid kita. Harapan saya semoga bisa terus melaksanakan kegiatan yang bisa mengutamakan murid. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Kita beralih pada sesi berikutnya. Nah, ini untuk refleksi saja, untuk bahan renungan buat Ibu Bapak sekalian. Nah, ini bahan renungan untuk refleksi model kompetensi kepala sekolah dan pengelola sekolah. Nah, sekarang Ibu Bapak renungkan ketika nanti menjadi kepala sekolah. Beberapa waktu lagi, mungkin sekitar beberapa pekan ke depan, Ibu Bapak tidak lagi menyandang predikat sebagai calon, semoga ya. Semoga semuanya lulus dengan predikat anak baik. Lalu kemudian ketika Allah menakdirkan Ibu Bapak menjadi kepala sekolah ataukah pengawas sekolah, Ibu Bapak renungkanlah ini. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda berbagi praktik baik dan karya kepemimpinan di satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Renungkan kembali Ibu Bapak ketika Ibu Bapak berada di posisi sebagai seorang guru. Bagaimana rasanya ketika Ibu Bapak menjadi guru lalu kemudian mendapatkan seorang kepala sekolah yang otoriter tanpa melibatkan muridnya dalam mengelola program. Apakah itu adalah sebuah warisan yang akan Ibu Bapak lanjutkan, ataukah Ibu Bapak menjadikan itu sebagai cerminan lalu kemudian melakukan proses perbaikan ke depan. Lalu kemudian bayangkan pula ketika Ibu Bapak menjadi seorang pengawas sekolah. Nah, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah dalam berbagai praktik baik dan karya kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Apapun jawaban Ibu Bapak terkait ini, apapun yang akan Bapak Ibu lakukan, tetapkan pada komitmen bahwa yang Ibu Bapak lakukan adalah sesuatu kebijakan yang orientasinya berdampak pada murid kita. Apapun nanti kurikulumnya Ibu Bapak, ketika nanti Ibu Bapak selesai dari pendidikan guru penggerak, apapun kurikulumnya, apapun kebijakan yang ada, pastikan segala sesuatu yang kita lakukan menghamba pada murid kita dan berorientasi pada murid kita. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya akan mengingatkan dulu tugas selanjutnya ya. Tugas selanjutnya kita akan melakukan unggah tugas rukol. Ini due date-nya 15 November. Jadi ini tanggal 12, berarti 3 hari ke depan Ibu Bapak. Jadi kalau bisa sudah selesai, sudah rampung langsung diunggah. Biasa kan lupa ya. Jadi langsung diunggah supaya karena di rubrik penilaian itu ada due date. Jadi jangan sampai telat 1 hari saja, itu mengurangi nilai. Lalu kemudian alur demonstrasi kontekstual itu 13 sampai 14 ya sudah dimulai besok. Due date-nya 19 November. Lalu elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi antara tanggal 15 atau 18 November. Tapi sudah bisa dimulai pada tanggal 15 untuk koneksi antar materi dan elaborasi untuk membuka pertanyaan kepada instruktur melalui LMS. Lalu kemudian jurnal refleksi 2 mingguan tanggal 16 November dan aksi nyata 19 sampai 22 November. Dan aksi nyata modul 2.3 ini jangan sampai dilupai Bapak ya. Aksi nyata modul 2.3 setelah pendampingan individu. Dipastikan setelah pendampingan individu Ibu Bapak sudah menyelesaikan video pasca observasi lalu digabungkan dengan video sebelumnya. Video pra-observasi, video supervisi, dan video pasca observasi. Nah ini, pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi, ini Ibu Bapak gabungkan
lalu kemudian link diupload ke YouTube atau di Google Drive, linknya nanti Ibu Bapak masukkan di LMS. Itu sampai tanggal ini ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita berada di penghujung pertemuan kita. Ini adalah pertemuan terakhir saya mendampingi Ibu Bapak di ruang kolaborasi. Kita akan bertemu kembali di elaborasi pemahaman. Ya, bertatap maya di elaborasi pemahaman, tapi sudah ada ranah saya untuk berbicara lagi di situ, karena itu adalah ranahnya instruktur. Oleh karena itu, izinkan saya Ibu Bapak memberikan untaian oleh-oleh sebagai fasilitator di kelas 11.080 ini. Terima kasih juga tadi Bu Armida yang sudah mewakili teman-temannya memberikan untaian pantun yang menggugah perasaan saya sebagai fasil kurang lebih 6-7 minggu membersamai teman-teman di Kabupaten Sopeng, walaupun ini kita lakukan secara daring. Tak cukup kata-kata untuk meluapkan perasaan nyaman 6-7 bulan kebersamaan bersama CGP hebat nan cekatan, maaf ku pinta jika banyak ocehan, karena hilap tak bisa dielakkan. Kata orang, ada pertemuan, ada perpisahan. Bagi saya, pertemuan adalah upaya mengikat persahabatan. Tak ada kata pisah, karena pertemuan tak mesti bertatapan, cukup saling mengingat dan mendoakan. Dari hati yang paling dalam kuucapkan, selamat dan sukses buat kalian, sukses lakukan perubahan ekosistem pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam sayang dari saya, fasilitator kelas 11.080. Dimanapun nanti kita bertemu Ibu Bapak, mari kita saling menegur, mari kita saling menyapa, karena seyogianya sebagai manusia biasa, saling sapalah yang bisa merekatkan hubungan silaturahmi kita, walaupun mungkin ketika nanti kita bertemu, mungkin itu adalah pertama kalinya atau perdana untuk bertatap secara nyata. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, kalau misalnya saya ada kesalahan selama mendampingi, mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa, bukan makhluk halus yang mungkin makhluk halus itu mungkin tidak ada hilap untuk karena tak bisa disentuh dan tak bisa didengarkan kata-katanya, tetapi karena saya adalah makhluk biasa, manusia biasa, mohon maaf ketika saya ada kesalahan dalam mendampingi Ibu Bapak sekalian. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan tentu kita berdoa bersama, semoga Allah memudahkan segala urusan kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita dari awal pertemuan pada modul 1.1 sampai sekarang, dan Ibu Bapak manfaatkan ruang sebaik-baiknya pada pendidikan guru penggerak ini, imbaskan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan sejawat, imbaskan kepada anak-anak didik kita, dan jadilah pemimpin pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, tapada salama. Dan mungkin saja ada Ibu PP kita juga di sini. Saya mohon maaf Ibu PP ketika misalnya saya ada kesalahan. Terima kasih sudah menjadi partner terbaik dalam mendampingi teman-teman CGP. Mungkin ada penguatan atau ada hal yang ingin disampaikan Ibu PP. Saya beri kesempatan sebelum kita menutup pertemuan kita dengan berdoa bersama. Silakan Ibu PP. Ibu Andi Eka. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Fasil, karena mungkin kondisi saya jaringannya kurang mendukung. Jadi dari tadi keluar masuk. Halo. Halo. Iya, dengar ya. Oh iya. Ya jelas nih. Alhamdulillah hari ini adalah kita yang bisa hadir. Perjuangan teman-teman, Bapak Ibu CGP yang hebat. Semoga nanti membuahkan hasil yang maksimal dan bisa betul-betul menjadi bekal kita kembali ke sekolah masing-masing. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Ibu Fasil yang selama ini membimbing kami, PP dan CGP dalam menjalani hari-hari mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Apa yang kita dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini betul-betul bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi saya sendiri, mungkin bagi teman-teman
yang mana saya yakin itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Janganlah sia-siakan apa yang sudah kita dapatkan ini dengan berhenti belajar begitu saja. Sesungguhnya apa yang kita dapatkan, sudah kita dapatkan saat ini merupakan awal bagaimana kita mengembangkan diri kita ke depan, membantu orang-orang di sekolah maupun orang-orang di sekitar kita bagaimana meningkatkan pendidikan kita bersama ke depan. Jadi selamat semua Bapak Ibu Fasil yang tercinta, mohon maaf mungkin ada hal-hal yang selama ini saya jaringannya tidak bagus karena ada kegiatan yang bertepatan, tapi dibalik semua itu saya betul-betul sangat mendukung teman-teman dalam menjalani hari-harinya dalam menjalani program Guru Penggerak ini. Semoga kita semua diberi kesempatan dan insya Allah kita bertemu di luar kesempatan. Begitu juga mungkin dengan Ibu Fasil apabila berada di shopping ataupun bisa berkabar kepada kami. Semoga kita bisa bertemu di Warmaya. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Andi Eka. Baik teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama. Barangkali mungkin ada juga yang ingin teman-teman sampaikan, mungkin satu kalimat saja ya sebagai penutup ya. Tidak perlu lagi banyak-banyak supaya kita bisa maksimalkan waktu yang tersisa. Mungkin ada yang mau mewakili atas nama CGP di angkatan ini, di kelas ini. Ada mungkin yang ingin disampaikan atau mungkin kalau saya ada kesalahan, silakan Ibu Bapak mungkin bisa kita berefleksi sejenak terkait dengan proses saya mendampingi selama 6-7 bulan kemarin. Mungkin ada yang ingin mewakili 1-2 orang mungkin? Ya, Bu Haji Armida, silakan Bu Haji. Saya tidak bisa berkata-kata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasil yang telah membersamai kami selama kurang lebih 6 bulan ini. Begitu banyak ilmu yang telah diberikan, bimbingan, dan mungkin kami tidak bisa membalasnya, Bu. Dan kami juga sangat bersyukur bertemu dengan Ibu di dalam ruang ini. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa bertemu secara langsung. Insya Allah. Dan saya berharap kami juga apabila punya kesalahan mohon dimaafkan, Bu. Saya mewakili rekan-rekan. Bila mana kami ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin seperti itu, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Haji. Selanjutnya Ibu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu fasilitator yang selalu memberikan motivasi, yang selalu mendukung serta memberikan banyak ilmu yang begitu bermanfaat. Awalnya saya bukan apa-apa dan alhamdulillah sampai hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Ibu. Dan juga teman-teman yang hebat yang awalnya saya pernah ingin menyerah dan ingin berhenti mengikuti kegiatan ini, namun dari dorongan teman-teman sekalian dan motivasi dari teman-teman serta motivasi dari Ibu untuk terus berjalan sehingga bisa sampai di titik ini. Mungkin di sini saya banyak mengeluh tentang kegiatan ini karena untung ada teman-teman hebat yang bisa membantu saya terkait dengan tugas-tugas
yang diberikan. Dan alhamdulillah saya bisa sampai di titik ini. Terima kasih Bapak Ibu hebat, Ibu fasilitator dan Bapak Ibu PP. Mungkin ada kesalahan dari ucapan saya atau tingkah saya mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu fasilitator. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan Bukol ini selama kurang lebih 7 bulan bisa saya terapkan di sekolah dan bisa bermanfaat bagi saya. Semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak Ibu Eka. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup, mari kita kuatkan harapan Ibu Bapak sekalian dengan berdoa bersama. Baik, silakan Bapak Adil, kita berdoa bersama. Ya Bu, terima kasih. Jadi sebelum kita menutup kegiatan Rukol ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan selama ini, yaitu 6 bulan dari kemarin. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini penuh keakraban dan bahagia, ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam rukol ini yang kami laksanakan. Dengan berakhirnya rukol terakhir ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, kita foto bersama. Ini fotonya alami saja ya fotonya. Saya ambil langsung 1, 2, 3. Oke, saya kirim sebentar ke grup ya. Tunggu dulu satu kali lagi. Senyum yang manis Ibu Bapak. Lagi 1, 2. Oke. Oke, baik Ibu Bapak, supaya semuanya senyum ceria yang tadi lagi sendu, saya akhiri dengan 2 buah pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, masa kita masih sendirian? Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu. Ya, kalau ke Pare-Pare telepon ya. Iya Bu, nanti insyaallah. Insyaallah. Sehat Bu. Mau berkunjung silaturahim. Insyaallah kalau saya ke Sintopeng, insyaallah. Kami tunggu kedatangannya Bu. Kabar saja Bu. Di lokasi hasil. Saya izin keluar Ibu Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.